Di tengah teriakan Fang Zhou yang ketakutan, seorang wanita muda turun dari langit dan mendarat di depan formasi bangsa bela diri surgawi. Dia dihiasi jubah ungu dan matanya yang Phoenix memancarkan kekuatan. Namun, itu bukan kekuatan biasa. Siapapun yang melakukan kontak mata dengannya akan merasakan dingin yang tak berbentuk menyebar ke seluruh tubuh mereka, menembus langsung ke sumsum tulang mereka. Tidak ada seorang pun di Eastern Frost Nation yang pernah melihat wanita ini sebelumnya. Tapi corak wajah semua orang berubah ketika Fang Zhou meneriakkan kata-kata, peri Zixuan. Ini terutama berlaku untuk Raja Frost Timur dan seluruh tubuhnya bergetar hebat seolah-olah dia mendengar nama hantu atau dewa. Peri Zixuan, wakil kepala istana dari Istana Abadi Yin Besar, kedua setelah Tuan Spiritual Mendalam Biru, tokoh terbesar kedua di Istana Abadi Yin Agung. Bahkan Raja suatu bangsa mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan orang seperti dia, tetapi saat ini, dia benar-benar muncul di kota kerajaan Eastern Frost Nation. Dan, dari kelihatannya, dia benar-benar datang atas nama bangsa bela diri surgawi. Peri Zixuan tidak datang sendirian, orang yang dikenalnya mengikutinya. Pelindung besar Istana Abadi Yin Agung, yang juga adalah Raja Surgawi yang telah membantu bangsa bela diri surgawi untuk menyerang kota kerajaan sebelumnya. Di hadapan kemunculan Peri Zixuan yang tiba-tiba, ekspresi Fang Zhou, yang baru saja pamer dengan angkuh, segera mulai berfluktuasi dan dia mendapati dirinya tidak dapat berbicara sejenak. Sementara itu, Raja Bangsa Frost Timur segera melangkah maju dan membungkuk. Raja Bangsa Frost Timur, Dong Fang Zhuo, menyapa Peri Zixuan. Raja yang rendah hati ini sangat meminta maaf karena tidak mau menyambut Peri Zixuan. Saya berharap Peri bisa memaafkan saya. Petik 2. Kulit semua orang dari bangsa Frost Timur berubah pucat dan hati mereka menjadi dingin ketika mereka melihat di mana Peri Zixuan dan pelindung besar berdiri. Rumor bahwa mereka tidak pernah percaya sebelumnya tiba-tiba muncul dalam pikiran mereka. Mungkinkah Istana Abadi Yin yang besar benar-benar telah menjadi sekte pelindung bangsa bela diri surgawi? Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sebagai salah satu dari 9 sekte besar dari Real Ruinsis, mengapa mereka rela merendahkan diri untuk menjadi sekte pelindung suatu negara? Namun, wakil kepala Istana Agung dari Istana Abadi Yin Agung telah benar-benar dan pasti muncul di tempat ini. Tatapan Peri Zixuan menyapu masa dari bangsa Frost Timur dan berhenti sejenak ketika dia melihat Yun Ce. Tapi, itu hanya sesaat, dan setelah itu dia dengan dingin berkata, Dong Fang Zhuo, saya tidak ingin membuang waktu saya juga tidak ingin mendengar Anda berbicara omong kosong. Apakah Anda lebih suka bahwa bangsa Frost Timur menjadi provinsi Frost Timur, atau untuk seluruh negara untuk dimusnahkan? Tentukan pilihanmu. Setelah mendengar kata-kata itu, corak masa berubah sekali lagi. Wajah Raja Frost Negara Timur berubah menjadi putih pucat, tetapi dia memanggil semua tekadnya untuk mempertahankan bantalan seorang raja dan bertanya, Raja yang rendah hati ini tidak mengerti apa artinya Peri Zixuan. Petik 2. Tidak mengerti. The Heavenly Martial Monarch tertawa keras dan berkata, Dong Fang Zhuo, apakah Anda benar-benar tidak mengerti atau Anda hanya pura-pura tidak melakukannya? Waktu Peri Zixuan sangat berharga dan Anda tidak layak menunda dia. Anda masih memiliki kesempatan terakhir tetapi jika Anda tetap keras kepala, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan Anda jika Anda membuat murka Peri Zixuan. Kamu, Raja Frost Timur mengepalkan kedua tangannya dengan erat dan seluruh tubuhnya gemetar. Peri Zixuan. Fang Zhou membungkuk sekali lagi. Dia mempertimbangkan beberapa saat sebelum dengan hati-hati bertanya, sekte-sekte besar dan para Raja Surgawi tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran di negara-negara, ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Raja Ranah Agung. Bukankah ini sedikit tidak pantas untuk Yin Besar Istana Abadi? Ekspresi Peri Zixuan tidak berubah dan sebagai gantinya, pelindung agung berjalan keluar dari belakangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kekuatan surgawi Raja Dunia Agung setinggi langit dan Istana Abadi Yin Agung akan selalu menatap ke atas kekuatan dan kekuatannya, jadi bagaimana kita bisa menentang perintahnya? Namun, karena kita telah menerima undangan tulus dari Raja Bela Diri Surgawi, Istana Abadi Yin Agung kita bukan lagi sekte besar yang independen. Sebaliknya, kami bersedia untuk bergabung dengan negara marsial surgawi dan menjadi sekte pelindung mereka. Petik 2. Apa? Ketika bangsa Frost Timur mendengar itu, mereka merasa seolah-olah mereka telah dipukul oleh baut dari biru. Fantasi terakhir mereka diberantas tanpa ampun oleh petir ini. Pelindung besar Istana Abadi berlanjut, sebagai sekte bangsa bela diri langit, jadi bagaimana tidak pantas bagi kita untuk membantu bangsa kita dalam pertempuran. Ini. Fang Zhu tergagap kata, ini, 3 kali berturut-turut dan tidak dapat membentuk kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Ekspresi wajah cantik Dong Fang Hanwei berubah secara drastis. Seluruh tubuhnya gemetar karena goncangan hebat dan seolah-olah tubuhnya akan menjadi lemah dan runtuh kapan saja. Bagaimana ini bisa? Jadi, sepertinya rumor yang absurd itu benar adanya. Qin Jian menutup matanya dan mendesah. Langit telah menetapkan bahwa bangsa Frost Timur akan hancur. Mereka tidak bisa mengerti mengapa sekte yang begitu kuat akan rela turun dan menjadi sekte pelindung bangsa bela diri surgawi. Tapi kedatangan wakil kepala istana Peri Zixuan adalah bukti terbaik. Selain itu, yakin bahwa tidak ada yang akan meragukan bahwa bahkan jika itu adalah Istana Abadi Yin Agung, tidak ada yang akan benar-benar menentang aturan yang ditetapkan oleh Raja Kerajaan Besar. The Heavenly Martial Monarch terus tersenyum. Hanya surga yang tahu harga besar yang harus dia bayar untuk mendapatkan kesetiaan dari Istana Abadi Yin Agung. Selain itu, gelar Sekte Wali hanya akan berlangsung selama 3 tahun. Dengan demikian, dalam 3 tahun ini, ia secara alami akan memaksimalkan keuntungan ini. Dong Fang Zhuo, Raja ini telah mundur pasukan saya sementara waktu sebelumnya.
Apakah Anda mungkin berpikir bahwa itu karena saya takut pada Fang Zhou? Haha, raja ini hanya ingin meminimalkan korban dan tidak lebih. Karena itu, saya meminta pasukan saya mundur sementara sebelum dengan hormat menunggu kedatangan peri Siksuan. Jadi, apakah Anda memiliki hal lain yang ingin Anda katakan? Atau mungkin, Anda bisa mencoba berjuang. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Petik 2. Tidak peduli seberapa keras Raja Frost Timur mencoba untuk menekannya, tubuhnya masih mulai bergetar dan dia menatap Fang Zhou dengan mata memohon, penasihat kekaisaran. Kulit wajah Fang Zhou tidak terlihat lebih baik daripada miliknya. Berdiri di depannya adalah peri Siksuan yang merupakan Raja Surgawi tingkat 5 yang kuat. Belum lagi bahwa hanya ada satu dari dia, bahkan 3 dari dia tidak akan cocok dengannya. Dan ada Istana Agung Yin Abadi yang besar yang mendukungnya. Bahkan tanpa Istana Abadi Yin Agung, ada 3 Raja Surgawi, peri Siksuan, Pelindung Agung, dan Bai Pengzu yang berada di sisi negara marsial Surgawi. Dengan 3 Raja Surgawi, mereka akan dengan mudah membasmi kota kerajaan tanpa perlu seorang prajurit pun. Itu benar-benar akan menjadi mimpi pipa jika dia Fang Zhou ingin menghalangi mereka. Fang Zhou, Yang Mulia Fang. The Heavenly Martial Nations Monarch meliriknya dan ekspresinya sudah jelas jauh lebih ringan. Bangsa Frost Timur hanya tidak layak untuk kamu tuangkan dalam upaya terbaikmu. Bergabung dengan Heavenly Martial Nation, Raja ini akan segera menyembah Anda sebagai Raja Surgawi Pelindung. Apapun yang dapat diberikan oleh bangsa Frost Timur kepada Anda, demikian juga bangsa Martial Surgawi. Dan itu hanya akan lebih, tidak kurang. Apa yang bangsa Frost Timur tidak bisa berikan padamu, bangsa bela diri surgawi saya masih akan bisa. Petik 2. Jangan menipu orang lain dengan kebohonganmu. Raja Frost Timur mengertakkan giginya dengan erat, meskipun dia takut, dia telah membuat keputusan tegas. Di Eastern Frost Nationku, hanya ada pahlawan yang mau mati di medan perang, tidak ada pengecut yang menyerah. Jika Anda ingin bangsa Frost Timur saya, Anda harus melangkahi mayat raja ini dulu. Petik 2. Hahaha. The Heavenly Martial Monarch tertawa keras dan bertepuk tangan. Betapa mengagumkan, Anda tidak mengecewakan raja ini. Yang Mulia Fang, tuanmu saat ini sangat bodoh dan keras kepala. Bahkan ketika dihadapkan pada situasi tanpa harapan seperti itu, ia akan bertindak terlalu jauh dengan mengabaikan kehidupan klan kerajaan serta jutaan penduduk untuk apa yang disebut integritas moral. Apakah Anda benar-benar berniat untuk terus melayani tuan sebodoh itu? Petik 2. Petik 2 titik. Fang Zhou tidak menjawab karena ekspresinya menjadi lebih intens. Memang, Istana Abadi Yin besar telah menjadi sekte pelindung bangsa bela diri surgawi dan apa yang ada di hadapan bangsa Frost Timur adalah situasi yang benar-benar tanpa harapan. Untuk melawan mereka dengan paksa akan murni mencari kematian seseorang. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah penasihat kekaisaran bangsa Frost Timur yang terkenal. Jika dia hanya bergabung dengan Heavenly Martial Nation, dia pasti akan melakukan pengkhianatan dan dicap sebagai pengkhianat. Dia akan diludahi dan dikutuk oleh banyak orang. Melihat bahwa Fang Zhou tidak langsung menolak mereka dan malah ragu-ragu saat dia tetap diam, kekecewaan dan kesedihan mendalam melintas di kedalaman mata Raja Frost Timur. Suaranya berubah keras saat dia berkata, penasihat kekaisaran, raja ini selalu memperlakukanmu dengan baik, begitu juga bangsa Frost Timur tidak pernah mengecewakanmu. Tapi jika kamu memilih untuk mundur atau berpihak pada musuh, raja ini tidak akan pernah memohon padamu untuk tinggal. Fang Zhou masih tetap diam saat wajahnya berkedut terus-menerus. Dan pada saat ini, langit tiba-tiba berubah suram. Atmosfer yang awalnya bermusuhan mengikuti penggelapan sinar cahaya dan menjadi lebih menindas. Peri Siksuan, Pelindung Agung, Bai Pengzu, dan Fang Zhou mengangkat kepala mereka secara bersamaan pada saat ini. Ketika mereka melihat ke arah utara, semua ekspresi mereka berubah. 2 bayangan muncul di langit utara. Pada awalnya, mereka hanyalah 2 titik hitam. Tetapi dalam sekejap mata, mereka menjadi sangat besar. Ketika mereka semakin dekat, mereka hampir menutupi seluruh bidang utara langit. Semua orang terus menatap dan mengejutkan, mereka sebenarnya adalah 2 balok hitam besar. Yaitu, Dark Rocks, kata Great Protector dengan suara berat. Ketika dia merasakan aura mendekat, ekspresinya mulai berubah saat dia hampir tidak bisa percaya apa yang dilihatnya. Aura ini, bisa, mungkinkah? Petik 2. Ini Ming Xiao dan Ming Hao, peri Siksuan berbalik dan berbicara dengan suara rendah. Apa? Hampir semua orang bergetar keras setelah mereka mendengar nama itu. Ming Xiao dan Ming Hao jelas. Nama-nama Master Klan dan sesepuh dari klan Rock Hitam. The Dark Rock Clan adalah salah satu dari 9 keluarga berpengaruh, dengan kedudukan yang sama dengan Istana Abadi Yin besar. Selain itu, mereka adalah 2 tokoh paling penting dengan budidaya tertinggi di klan Rock Hitam. Tempat ini hanyalah Frost Royal City Timur kecil dan kedatangan Istana Abadi Yin besar sudah cukup menghancurkan bumi. Master Klan dan penatua besar klan Rock Hitam akan benar-benar secara pribadi datang ke tempat ini. Atau mungkin mereka hanya lewat saja. Ekspresi semua orang di Heavenly Martial Nation serta Great Yin Immortal Palace berubah khusyuk. Master Klan dari klan Rock Kegelapan, Ming Xiao, adalah tokoh top di wilayah ini dan semua orang tidak bingung oleh kedatangan pribadinya. 2 balok hitam besar mendekat dan bayangan gelap yang membawa tekanan mengerikan dari Raja Surgawi tampaknya menyelimuti seluruh Frost Royal City Timur. Pada saat ini, raungan marah yang mengerikan dan keras terdengar dan dapat terdengar di setiap sudut kota kerajaan. Dongfang Zhuo, keluar sekarang. Raungan yang penuh amarah dan kekejaman tidak diragukan lagi akan menyebabkan warga Frost Timur yang sudah berdiri di ujung keputusasaan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Di sisi lain, kegugupan dan keseriusan yang baru saja dibekukan di sisi Heavenly Martial Nation telah tersebar seperti awan.
Wajah cantik Dongfang Hanwei berubah suram saat dia samar-samar memahami alasan kedatangan Tuan Klan Dark Rock. Melihat Yun Che, dia berbicara dengan suara bergetar, Senior. Yun Che tetap diam dan tidak memberikan reaksi apapun. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari langit ketika dua balok besar berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat dengan keras di tanah. Saat mereka mendarat, badai melanda dan menyapu abis mereka yang lebih lemah, membuat mereka menjerit saat mereka terbang melintasi langit. Mereka berdua mengenakan jubah hitam biasa dan orang yang berdiri di depan memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Dia memancarkan aura kejam yang akan meninggalkan satu sangat ketakutan. Mengherankan, ini benar-benar master klan Rock Hitam, Ming Xiao. Dan orang di belakangnya, adalah penatua besar dari Rock Hitam, Ming Hao. Seolah-olah itu adalah mimpi, dua tokoh klan kegelapan yang paling penting dan terbesar telah tiba di bangsa Frost Timur, tetapi mimpi ini mungkin berubah menjadi mimpi buruk. Klan Master Ming, penatua Ao, Feri Zixuan berbicara, benar-benar menarik bertemu dengan Anda di sini. Sepertinya klan Master Ming telah tiba dengan marah, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Petik 2. Ming Xiao sudah tahu tentang masalah istana abadi Yin besar yang memasuki bangsa bela diri surgawi sehingga dia sama sekali tidak terkejut dengan kedatangan Peri Zixuan. Dalam kemarahannya yang ekstrim, dia bahkan tidak memperhatikan Peri Zixuan. Sebaliknya, sepasang bola hitamnya menatap langsung ke Eastern Frost Monarch. Penindasan Raja Surgawi tingkat 7 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Raja Frost Timur dan dia gemetar ketakutan. Ada beberapa kali di mana dia ingin berbicara, tetapi tidak ada suara yang bisa terdengar kapan saja dia membuka mulutnya. Bahkan setelah memeras otaknya, dia tidak bisa mengerti bagaimana bangsa Frost Timur telah menyinggung klan Rock Hitam. Dan ke titik di mana Tuan Klan dan sesepuh agung secara pribadi tiba dalam kemarahan seperti itu. Dongfang Zhuo, Ming Xiao memanggil namanya dengan suara rendah, karena setiap kata yang dikirim menggigil. Katakan padaku, siapa yang membunuh putraku? Tubuh Dongfang Hanwei bergoyang. Yun Che menunjuk jarinya dan energi tak berbentuk mendukungnya sehingga dia tidak jatuh dari ketakutan ekstrim yang melumpuhkannya. Kata-kata Ming Xiao menyebabkan hati semua orang gemetar ketakutan dan bahkan Peri Zixuan mengalihkan pandangannya. Putra Ming Xiao telah terbunuh. Siapa yang akan berani melakukan hal seperti itu? Agar Ming Xiao menjadi marah dan melakukan perjalanan secara pribadi. Mungkinkah orang yang terbunuh adalah Tuan Muda Ming Yang? Tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan rasa takut di jantung Frost Raja Timur saat dia dengan kaku menggelengkan kepalanya dan akhirnya menemukan suaranya untuk menjawab, Tuan Klan-Klan yang gelap. Raja yang rendah hati ini tidak mengerti apa yang Anda maksud. Tidak peduli berapa banyak nyali yang dimiliki raja sederhana ini, aku tidak akan berani membunuh putra Master Klan Kegelapan. Harus ada kesalahpahaman besar mengenai masalah ini. Petik 2. Aku tidak akan berharap bahwa kamu akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Suara Ming Xiao sedalam jurang. Tapi, seseorang di Eastern Frost Nation berani melakukannya. Putraku, Ming Yang, mendengar bahwa negara bela diri surgawi memperoleh bantuan dari Istana Abadi Yin besar untuk menyerang kota kerajaan Frost Timur. Dia khawatir bahwa putri ke-9 bangsa Frost Timur yang dia selalu kagumi akan membahayakan dan karena itu, dia meninggalkan gunung dengan terburu-buru untuk datang ke tempat ini. Transmisi suara pengawal pribadinya yang terakhir adalah dari tempat ini. Petik 2. Ming Xiao mengangkat tangannya dan mengarahkan jarinya ke Dongfang Hanwei yang berdiri di belakang. Putrimu aman dan sehat, tetapi putraku Ming yang terbunuh. Dongfang Zhuo, kau berani mengatakan kau tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Di sisi lain, raut wajah setiap orang yang berasal dari bangsa Frost Timur telah berubah pucat, seolah-olah wajah mereka telah kehabisan darah. Mereka awalnya dalam keadaan hancur dan sekarang klan Rock Hitam datang untuk mengutuk mereka atas kematian Tuan Muda Ming Yang. Semua jiwa mereka telah jatuh ke dalam kegelapan dan ketakutan yang tak terkatakan. Ming Yang adalah Tuan Muda klan Rock Gelap. Jika dia benar-benar mati di Eastern Frost Nation, itu akan menjadi kejahatan yang sangat besar. Bagi Dark Rocks untuk meratakan kota kerajaan sudah akan dianggap sebagai hukuman ringan. Ekspresi Raja Marsial Surgawi berubah menjadi suram dan dia dengan marah berkata, memikirkan hal seperti itu sebenarnya terjadi. Tuan Muda Dark Rock adalah seseorang yang sangat berharga dan dihormati. Eastern Frost Nation, bagaimana Anda bisa begitu berani? Ini tidak masuk akal, raja ini hanyalah pendengar namun sulit untuk menahan amarah saya. Jika bangsa Frost Timur tidak diberantas hari ini, bahkan surga tidak akan hanya berdiri diam dan menonton. Peri Zixuan meliriknya dengan dingin. Dan Raja Langit yang mungkin dengan patuh menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Tidak, Raja Frost Timur membungkuk dan menggelengkan kepalanya terus-menerus saat dia benar-benar kehabisan akal. Raja yang rendah hati ini belum pernah melihat Tuan Muda Ming Yang. Tak seorang pun di bangsa Frost Timur saya akan berani untuk tidak menghormati Tuan Muda Ming Yang, pasti ada beberapa kesalahpahaman. Petik 2. Ming Xiao yang sangat marah, tertawa sinis dan dingin. Putraku Ming yang meninggal di bangsa Frost Timur, akankah raja ini percaya omong kosong dari raja kecil yang sederhana seperti Anda? Aku memberimu satu kesempatan terakhir, menyerahkan orang yang membunuh putraku Ming Yang. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu sekarang sebelum membantai seluruh kota kerajaan Frost Timur untuk membalaskan dendam putraku. Tatapan Fang Zhou membeku pada saat ini. Kedatangan Ming Xiao dan Ming Hao adalah sedotan terakhir yang membanjiri jiwanya. Tetapi pada saat yang sama, itu membuatnya melihat opsi alternatif. Dia berjalan maju tiba-tiba dan berkata, Klan Master Ming, Fang ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Petik 2. Tatapan menakutkan Ming Xiao mendarat padanya dan berkata, jadi, orang yang membunuh anakku adalah kamu. Tidak, Fang Zhou menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang.
Fang ini bukan pengecut, tapi aku juga tidak akan menciptakan bencana yang sangat parah. Tapi, Fang ini tahu orang yang akan cukup berani untuk membunuh Tuan Muda Ming Yang. Petik 2. Siapa itu? Ming Xiao bertanya dengan suara rendah ketika pasca Frost Monarch menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Fang Zhou berbalik dan dengan kasar mengarahkan jarinya ke seseorang, ini dia. Mengikuti arah jari runcing Fang Zhou, tatapan semua orang terkonsentrasi secara seragam pada satu orang. Yun Ce. Bab 1542-1542. Di samping Yun Ce, kulit Dongfang Hanwei, yang sudah putih pucat, tumbuh lebih pucat. Ini, Raja Frost Timur memandang ke arah Yun Ce, dan dia benar-benar bingung. Mata yang berisi kekuatan gelap, menindas dan kebencian tak terbatas melotot ke Yun Ce. Namun pemilik mata ini menemukan bahwa pihak lain mengenakan ekspresi dingin dan tenang yang menakjubkan, dan dia tidak dapat mendeteksi riak tunggal di matanya. Ini menyebabkan keraguan tumbuh di dalam hatinya ketika pandangannya berputar kembali. Fang Zhou, apakah Anda yakin itu dia? Fang Zhou berkata dengan tenang, tentu saja, bagaimana mungkin Fang ini berani membodohi klan Master Ming. Meskipun Fang ini tidak menyaksikannya secara pribadi. Saat dia melihat Yun Ce, senyum yang sangat ringan dan dingin melintasi wajahnya. Nama orang ini adalah Yun Ce dan meskipun budidayanya baru saja memasuki alam Raja Surgawi, tidak ada yang tahu siapa dia dan latar belakangnya sangat mencurigakan. Dia kembali bersama dengan putri ke-19 dan dia mengatakan satu hal. Dia mengatakan bahwa orang ini adalah orang yang menyelamatkan hidupnya. Banyak orang di sini dapat bersaksi bahwa mereka mendengar kata-kata ini, termasuk Raja sendiri. Petik 2. Dalam pertempuran ganas yang terjadi sebelumnya, Raja khawatir tentang keselamatan putri ke-19, jadi dia memerintahkan Komandan Penjaga Frost Timur, Qin Jian, untuk melarikan diri dari kota kerajaan bersama dengan putri ke-19. Jika Tuan Muda Ming yang datang untuk putri ke-19 dan menyaksikan pelariannya, wajar saja baginya untuk mengikuti. Petik 2. Untuk menjadi pengawal pribadi Tuan Muda Ming Yang, kultivasi seseorang harus tidak biasa untuk sedikitnya, jadi tidak ada cara bahwa partainya tidak akan dapat mengejar Qin Jian dan putri ke-19. Yang juga berarti Tuan Muda Ming yang pasti melihat putri ke-19. Namun, Tuan Muda Ming yang kebetulan dibunuh oleh orang lain pada saat ini. Setelah putri ke-19 kembali, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang Tuan Muda Ming Yang. Sebaliknya, dia mengatakan bahwa Yun Ce adalah penyelamatnya. Jika itu masalahnya, lalu dari siapa tepatnya dia menyelamatkan putri ke-19 itu? Petik 2. Mata Ming Xiao berputar ke arah Yun Ce dan tidak peduli apakah itu ekspresinya atau suaranya, mereka tumbuh beberapa kali lebih gelap dan lebih parah. Apakah kamu, orang yang membunuh anakku? 4 pengawal pribadi Ming yang berada di alam roh surgawi, tetapi aura Yun Ce berada di tingkat pertama dari alam Raja Surgawi. Dia memang memiliki kemampuan untuk membunuh Ming Yang. Sebelum Yun Ce bahkan bisa menjawab, Fang Zhou berbicara lagi. Tidak mungkin dia akan mengaku melakukannya di depan klan Master Ming. Namun, jika Anda bertanya kepada orang lain tentang masalah ini, akan mudah untuk mendapatkan jawaban yang Anda inginkan. Petik 2. Dia perlahan mulai berjalan menuju Dongfang Hanwei, senyum tenang dan ramah di wajahnya. Putri ke-19, saat Anda meninggalkan kota kebetulan juga saat Tuan Muda Ming yang datang untuk Anda, jadi saya yakin Anda pasti bertemu dengannya. Lalu, beritahu kami, apakah Yun Ce adalah orang yang membunuh Tuan Muda Ming Yang? Petik 2. Semua mata tertuju pada tubuh Putri Hanwei. Tubuhnya sedikit bergoyang ketika dia menggelengkan kepalanya secara naluriah. Tidak. Tidak. Putri ke-19. Suara Fang Zhou terdengar sekali lagi, tapi kali ini jauh lebih lembut. Kamu harus hati-hati mempertimbangkan jawabanmu selanjutnya. Asal-usul Yun Ce ini tidak diketahui dan niatnya sulit dipahami. Paling tidak, dia jelas bukan seseorang dari Eastern Frost Nation. Jadi jika dia membunuh Tuan Muda Yang Ming, itu tidak ada hubungannya dengan bangsa Frost Timur. Bahkan jika itu benar-benar terjadi karena kamu, selama kamu menjawab dengan jujur dan memberi kami penjelasan terperinci, aku percaya bahwa hati klan Master Ming selebar langit, dan dia pasti tidak akan memaksakan masalah ini lebih jauh. Dia hanya akan memungut hukuman berat pada orang jahat yang melakukan perbuatan itu. Petik 2. Namun, jika Anda sengaja mencoba untuk menutupi untuknya, maka tidak ada yang akan bisa melindungi Anda jika Anda membuat marah dan menyinggung masalah besar seperti Master Klan Rock Hitam. Anda bahkan akan melibatkan seluruh rumah tangga kekaisaran dan bangsa Frost Timur itu sendiri. Saya percaya bahwa putri ke-19 akan dapat mengikuti rangkaian pemikiran sesederhana itu. Petik 2. Hanwei, gumam Frost Timur lembut. Dongfang Hanwei sebelumnya membuat Yun Ce keluar dari kesulitan dengan mengumumkan kepada semua orang bahwa Yun Ce telah menyelamatkan hidupnya. Pada saat itu, dia telah menyatakan rasa terima kasihnya secara mendalam, tetapi selama pesta akbar itu, dia tidak bertanya kepada siapa sebenarnya Yun Ce menyelamatkannya. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Fang Zhou sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu sangat mungkin bahwa Yun Ce memang membunuh Ming Yang. Dongfang Hanwei masih terlalu berpengalaman dan naif, dan hatinya terlalu baik. Dia pasti berpikir bahwa jika tidak ada yang menyaksikannya, masalah itu tidak akan terungkap. Dan dia benar-benar berani membawa Yun Ce kembali ke kota kerajaan. Tapi ini adalah Tuan Muda Klan Kegelapan-Kegelapan. Dongfang Hanwei baru berusia 20. Fakta bahwa dia telah mampu berkultivasi ke alam jiwa surgawi pada usianya berarti bahwa dia adalah seorang jenius di antara para jenius anak di dunia bintang tengah ini. Namun, apa yang berhadapan dengannya saat ini adalah ancaman kehancuran bangsanya, situasi yang semakin putus asa, dan paksaan dan kekuatan penindasan dari beberapa raja surgawi. Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dia tahan?
Tubuhnya bergetar seperti daun mengambang di tengah badai, wajahnya sepucat salju halus. Dia menggelengkan kepalanya, dia menggelengkannya dengan cara yang sangat kacau dan penuh semangat. Tapi dengan pengalaman yang dimiliki Raja-Raja Surgawi ini, reaksi miliknya telah memberi mereka jawaban yang paling jelas dan konkret. Tetapi meskipun rasa takut dan putus asa mendorongnya ke jurang kehancuran, dia masih terus menyangkalnya dengan suara lembut dan ramah. Itu bukan Yun Senior, itu bukan. Yun Ce melirik ke samping untuk melihatnya. Ini juga pertama kalinya Yun Ce benar-benar menatapnya dan memperhatikannya. Apa yang paling penting bagi setiap orang akan berubah pada berbagai tahap kehidupan mereka. Untuk Yun Ce saat ini, hal yang paling dia pikirkan adalah pengkhianatan. Karena, meskipun dia adalah penyelamat alam semesta, dia telah dikhianati oleh banyak orang yang telah dia selamatkan dan ditinggalkan dalam genangan darahnya sendiri. Meskipun dia juga menyelamatkan hidup mereka, ada orang yang ingin menguburnya begitu perdamaian tiba. Namun, ada juga orang-orang yang memilih untuk berdiri di sisinya, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Bahkan ketika situasinya sudah putus asa. Pada saat ini, Dongfang Hanwei benar-benar tidak menyadari bahwa penolakannya untuk menjual Yun Ce, bahkan jika itu sangat singkat dan tidak berdaya, meskipun tekanan dan ketakutan ekstrim yang ia alami telah sepenuhnya mengubah nasibnya, dan nasib seluruh bangsa Frost Timur. Ming Xiao membentak tawa yang gelap dan dingin yang tak tertandingi. Dongfang Zhuo, kamu benar-benar telah membesarkan seorang putri yang baik. Bagus, sangat bagus. Setelah saya membunuh orang yang membunuh putra saya Ming Yang, saya pasti akan membantai kota kerajaan Anda yang menyebalkan. Petik 2. Klan Master Ming, seru Frost Raja Timur dengan suara bergetar, hatinya sangat khawatir. Putriku yang rendah hati masih muda dan bodoh dan bangsa Frost Timur jelas tidak memiliki niat untuk menyinggung klan Rock Hitam. Kami mohon agar klan Master Ming menunjukkan kemurahan hati dan kemurahan hatinya. Mengenai apa yang terjadi pada Tuan Muda Ming Yang, Raja yang rendah hati ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelidiki segala sesuatu dan menjelaskannya kepada klan Master Ming. Petik 2. Akun untuk itu, cara apa yang lebih baik untuk menjelaskannya selain dengan mati bersamanya? Suara Ming Xiao meneteskan haus darah, dan itu terdengar seperti suara roh jahat. Kamu benar-benar membawa kejatuhanmu pada dirimu sendiri, tidak ada harapan untukmu sekarang, kata Perisik Xuan dengan tawa menghina. Sepertinya Istana Abadi Yin Agung kita tidak perlu mengambil tindakan apapun hari ini. Petik 2. Di tengah keterkejutan dan ketakutan semua orang dari bangsa Frost Timur, Ming Xiao mengambil satu langkah ke depan. Segera, rasanya seolah-olah sebuah gunung yang sangat besar telah runtuh pada mereka dan langkah tunggal itu menyebabkan semua praktisi Timur Frost mundur dengan panik, dan beberapa dari mereka bahkan jatuh puntung ketika tubuh mereka bergidik hebat. Namun, Ming Xiao hanya mengambil satu langkah ke depan sebelum dia melirik sebentar ke samping. Ini karena Yun Ce, yang tetap diam sepanjang proses, akhirnya mulai bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ming Xiao. Tindakan sederhana ini, tindakan yang tidak bisa lebih sederhana, yang menyebabkan perubahan halus dan tak terlukiskan dalam atmosfer seluruh lokasi ini. Untuk beberapa alasan aneh, hampir semua orang memperhatikan atau, mungkin akan lebih baik untuk mengatakan, merasakan tindakan Yun Ce. Tapi tidak ada yang merasa itu aneh. Orang itu bernama Ming Yang. Saya adalah orang yang membunuhnya. Petik 2. Yun Ce akhirnya membuka mulutnya dan suara yang terdengar di telinga semua orang sebenarnya lebih dingin dan lebih dalam dari Ming Xiao, dan itu bahkan membawa nada samar penghinaan dan penghinaan. Mata semua orang fokus penuh pada Yun Ce sekarang. Senior Yun, Dongfang Hanwei bergumam dengan suara putus asa saat dia menggigit bibir bawahnya dengan keras. Dia tahu bahwa dia telah melibatkan Yun Ce dalam kekacauan ini. Jika dia tidak bersikeras mengundangnya di sini, dia tidak akan jatuh ke dalam kesulitan yang mematikan ini. Seperti yang diharapkan, mata Fang Zhou menyala terang saat dia menatap Yun dan berkata dengan suara dingin, sejak saat pertama Fang memandangku, aku tahu bahwa dia jelas bukan orang yang baik. Tetapi untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah individu yang jahat dan bodoh. Putri ke-19, Anda benar-benar membawa orang seperti itu ke kota kerajaan dan Anda bahkan mencoba untuk menutupi kejahatan keji itu. Sebagai penasihat Kekaisaran Frost Timur, aku baik dan benar-benar kecewa denganmu. Petik 2. Raja Frost Timur membuka mulutnya, tetapi pada saat ini, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan keputusasaan seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Hanya, siapa sebenarnya kamu? Meskipun hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim dan dia hampir tidak sabar untuk merobek Yun Ce menjadi tercabik-cabik, Yun Ce terlalu tenang. Dia begitu tenang sehingga Ming Xiao tidak bisa membantu tetapi merasakan kecurigaan dan kekhawatiran muncul di hatinya. Mengapa kamu membunuh anakku Ming Yang? Meskipun ia dihadapkan oleh aura Ming Xiao dan kemarahan yang sombong, wajah Yun Ce masih tetap dingin dan kaku. Apakah aku perlu alasan untuk membunuhnya? Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia tidak hanya mengejutkan Ming Xiao dan Ming Ao. Dia telah mengejutkan semua orang dari Istana Abadi Yin Agung, bangsa marsial surgawi dan bangsa Frost Timur juga. Di wilayah timur alam reruntuhan timur, 9 sekte besar seperti surga itu sendiri. Siapa yang berani berperilaku di depan ketua sekte salah satu dari 9 sekte besar dengan cara yang ceroboh dan sombong? Ming Ao sangat marah sehingga dia benar-benar tertawa. Sangat baik, Yun Ce, tidak peduli apa latar belakangmu, hari ini, aku pasti akan secara pribadi menguburmu dengan putraku. Tuan Klan, kata Ming Ao sambil mengangkat tangannya, Raja Surgawi tingkat pertama belaka tidak layak untuk perhatian pribadi Anda. Petik 2. Dia mengambil langkah ke depan dan merentangkan lengannya. Yun Ce, kamu membunuh tuan muda kami,
kamu menyinggung klan roh gelap kami, bahkan kematian tidak bisa menebus kejahatanmu. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon untuk hidupmu sekarang, itu akan terlambat. Petik 2. BOOM. Dia melonjak ke langit, energinya yang dalam meletus keluar ketika gelombang energi yang mencengangkan menyapu area itu, sangat mengejutkan semua praktisi yang mendalam sehingga wajah mereka berubah pucat. Saat seberkas cahaya hitam melintas, Ming Hao sudah jatuh ke bawah. Jari-jarinya yang menyebar menunjuk langsung ke tenggorokan Yun Ce saat mereka berkedip dengan cahaya dingin yang bahkan lebih mengerikan daripada cakar elang iblis. Kekuatan utama klan Rock Hitam adalah kegelapan dan angin, dan kecepatan mereka sangat cepat. Ming Hao adalah Raja Surgawi tingkat kelima. Jika dia berhadapan dengan Raja Surgawi tingkat pertama, begitu dia mengunci lawannya, pihak lain tidak akan memiliki peluang untuk melarikan diri. Saat tubuh Ming Hao melonjak ke udara, siapapun dalam beberapa kilometer darinya, termasuk semua penjaga, praktisi yang mendalam, Raja Frost Timur, Dongfang Hanwei, Qin Jian, dan bahkan Fang Zhou, semuanya dengan keras tersingkir. Lokasi, tempat pasukan besar pernah berdiri, telah dibersihkan dalam sekejap. Hanya Yun Ce yang tersisa berdiri di ruang kosong ini. Gerakannya jelas telah ditekan oleh aura Ming Hao dan dia bahkan tidak bisa mencoba melarikan diri. Jarak antara keduanya ditarik dekat dalam sekejap, tapi Yun Ce tetap tak bergerak. Di mata semua orang, adegan berikutnya adalah adegan di mana kepala Yun Ce dicukur dari tubuhnya oleh cakar rock yang mengerikan itu. Tapi ketika Ming Hao akhirnya tidak lebih dari 3 meter darinya, Yun Ce akhirnya beraksi. Dia mengangkat tangan dan ketika dia menghadapi Ming Hao yang menukik, dia dengan malas dan perlahan mengulurkan satu jari untuk menyambut cakar rock yang ditujukan padanya. Tidak ada ledakan energi yang dalam, tidak ada darah segar yang berceceran di udara dan bahkan tidak ada tangisan kesengsaraan. Adegan itu, yang semula seharusnya mengejutkan dan mengerikan, tiba-tiba menjadi sunyi dengan cara yang sangat aneh. Ming Hao tepat di depan Yun Ce, tangan kanannya masih membentuk cakar yang sangat tajam, tetapi satu jari menempel pada telapak tangan itu. Itu juga pada saat itu bahwa cahaya dingin menyilaukan cakar, badai di sekitarnya dia, dan energi yang mendalam yang beredar di seluruh tubuhnya secara mengejutkan menghilang dalam sekejap. Adegan itu sangat tenang dan menakutkan, dan selain Ming Hao, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi. Tidak, pada kenyataannya, bahkan Ming Hao sendiri tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Di matanya yang tiba-tiba pucat, Yun Ce mengangkat tangannya sebentar dan bergumam dengan acuh tak acuh, hanya itu yang kau punya. Saat kata-katanya jatuh, dia dengan lembut menjentikkan jarinya. RIIP. Suara merobek yang sangat menusuk terdengar di kedalaman jiwa setiap orang. Pada saat itu, seluruh lengan kanan Ming Hao tiba-tiba robek dari tubuhnya, menyebabkan air mancur darah meletus di udara. Setelah itu, lengannya meledak menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya di tengah-tengah darah yang mengalir deras. Ming Hao, yang telah kehilangan lengan kanannya dalam sekejap, mengeluarkan jeritan memilukan saat dia meledak di udara. Dia mendarat tepat di depan Ming Xiao, berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Bab 1543-1543. Adegan ini terlalu aneh dan mengejutkan dan rasanya seakan seluruh dunia benar-benar membeku. Dengan pengecualian teriakan kesengsaraan Ming Hao yang mengerikan, yang terdengar seperti jeritan yang dibuat oleh roh-roh jahat dari api penyucian. Kejutan yang dirasakan Ming Xiao pada saat itu menyebabkan matanya yang sangat suram melebar sampai mereka tampak seperti akan meledak. Dia diam setengah sebelum dia sadar kembali. Butuh setengah nafas sebelum dia pulih. Setelah itu, tubuhnya melintas dan dia dengan cepat pergi untuk memeriksa cedera Ming Hao. Saat dia membungkuk untuk memeriksa Ming Hao, aura yang sangat gelap dan dingin tiba-tiba menekan. BOOM. Saat ledakan besar mengguncang udara, darah segar dan energi hitam secara bersamaan melonjak ratusan meter ke udara. Yun Ce telah muncul seperti hantu saat ia mendarat dengan keras di tanah, kaki kanannya menginjak tubuh Ming Hao. Dalam cahaya hitam, jeritan sengit Ming Hao terhenti saat tubuhnya dan tanah di bawahnya langsung terbelah menjadi banyak bagian. Potongan-potongan itu masih berada di dalam cahaya hitam saat mereka diubah menjadi bubuk halus yang memenuhi langit. Kamu, Ming Xiao mundur dengan panik. Ming Hao, penatua besar klan Rock Kegelapan, Raja Surgawi tingkat kelima yang mungkin bisa mengguncang wilayah timur, orang yang kedua setelah dia di klan, sebenarnya mati. Dan dia telah mati begitu tiba-tiba dan sangat mudah. Yun Ce tepat di depannya, ekspresinya masih sekaku dan sedingin mayat. Meskipun dia langsung memberantas Raja Surgawi tingkat kelima, tidak ada emosi yang melintas di wajahnya. Dia tampak sangat dingin dan acuh tak acuh sehingga sepertinya dia hanya menginjak semut di dekatnya sampai mati. Auranya, jelas dari Divine King tingkat pertama dan itu tidak bisa lebih jelas. Semua orang yang hadir sangat terkejut sehingga mereka lupa bernapas. Bahkan jika mereka harus menghancurkan semua pengalaman dan pengetahuan yang telah mereka kumpulkan dalam hidup mereka, mereka masih tidak akan bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Dentang. Pedang mendalam yang dilingkari dalam cahaya ungu telah muncul di tangan Peri Zixuan sebagai dingin yang tak terlukiskan dan rasa bahaya menyerang seluruh tubuhnya. The Dark Rock Clan, Yun Ce bergumam dengan suara rendah saat dia menghadapi Ming Xiao. Aku bertanya-tanya seberapa mampukah kamu, tapi ternyata kamu semua hanya sekelompok sampah. Petik 2. Siapa, tepatnya, kamu, seseorang sudah bisa mendengar gemetar samar dalam suara Ming Xiao. Dia berulang kali memindai Yun Ce berulang-ulang untuk mengkonfirmasi aura kekuatannya yang dalam dan satu-satunya yang dia rasakan adalah bahwa dia berada di tingkat pertama dari alam Raja Surgawi. Tapi dia telah meledakkan Ming Hao secara terpisah dalam dua pertukaran. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia telah mengungkapkan keheranannya dengan kata-kata, tapi
Master Klan Rock Hitam masihlah Master Klan Rock Hitam. Saat kata terakhirnya jatuh, energi yang dalam tiba-tiba meletus dari tubuhnya yang semula tanpa aura. Tangan kanannya berubah menjadi cakar saat itu menembak ke arah dada Yun Ce sementara ditutupi oleh cahaya mendalam kehijauan hitam. Kedua orang itu tidak lebih dari 5 langkah terpisah. Ming Xiao adalah Raja Surgawi tingkat 7 dan kekuatannya jauh melebihi Ming Hao, jadi orang bisa membayangkan seberapa kuat pukulannya ketika dia meluncurkan serangan mendadak ini dari jarak yang begitu dekat. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Ce menyebabkannya merasakan perasaan bahaya yang sangat berat, dia pasti tidak akan pernah membungkuk untuk tindakan seperti itu. Space sudah mulai samar-samar melengkung di bawah cakar rocknya dan badai mengerikan yang telah ia ciptakan membuat ruang di sekitarnya seperti jutaan pisau tajam. Mata Ming Xiao gelap dan menyeramkan. Dia membayangkan bahwa bahkan jika Yun Ce tidak mati untuk serangan menyelinap ini, dia masih akan terluka parah. Namun, sebuah telapak tangan yang ditusukkan entah dari mana muncul di depan matanya yang tiba-tiba melebar, dan itu tumbuh semakin dekat, semakin besar dan semakin besar. Untuk setiap inci semakin dekat, badai yang dihasilkan Ming Xiao mereda. Ketika telapak tangan akhirnya mendekatinya, badai gelap yang telah dilepaskannya dengan kekuatannya sebagai Raja Ketujuh tingkat ketujuh benar-benar lenyap sama sekali. Setelah itu, telapak tangan yang tampaknya muncul dari udara tipis, telapak tangan yang tampaknya telah keluar dari beberapa jurang yang dalam, dengan lembut dan ringan menyapu lengan yang ditekuk Ming Xiao. Retak. Ming Xiao merasa seolah-olah palu besar yang beratnya jutaan ton telah menabrak lengannya. Lengan kanannya, lengan Divine King tingkat ketujuh, telah hancur menjadi puluhan bagian dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya terlempar ke udara seperti gasing yang berputar. Yun Ce bahkan tidak menggerakkan tubuhnya tetapi sekelompok cahaya api hitam terbentuk di tangannya dan mulai meledak ke arah Ming Xiao. Namun, pada saat inilah seberkas cahaya ungu tiba-tiba melesat ke tengah punggungnya. Senior, hati-hati. Dongfang Hanwei berteriak, tapi bagaimana suaranya bisa menyamai kecepatan Raja Surgawi. Sebelum kata pertama bahkan selesai meninggalkan mulutnya, pedang Peri Zixuan telah melesat maju seperti sambaran petir, memukul Yun Ce di tengah punggungnya. Dang! Dia merasa seolah-olah telah menusukkan pedangnya ke batu besar yang tidak bisa dihancurkan, dan tatapan gelap di mata Peri Zixuan langsung berubah menjadi ekspresi sangat terkejut. Serangan besar dari serangannya menyebabkan seluruh lengannya mati rasa dan beberapa aliran darah menyembur keluar. Ujung pedang ungu hancur di saat yang sama. Adapun Yun Ce, bahkan tidak sedikit darah menyembur keluar dari tubuhnya, apalagi menerima luka tusukan. Bahkan, tubuhnya bahkan tidak didorong ke depan oleh pedang yang mungkin terkandung dalam pukulannya, itu bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Yun Ce tidak berbalik dan seolah-olah dia belum melihat atau merasakan kehadirannya. Sebagai gantinya, tubuhnya kabur saat ia berlari langsung menuju Ming Xiao, kobaran emas gagaknya yang diwarnai dengan cahaya gelap yang mendalam tanpa ampun menabrak tubuh Ming Xiao. Uwaahaha. Ceritan kesedihan yang menyengat bergema di udara saat Ming Xiao diubah menjadi obor manusia. Panas terik dari api gagak emas menimbulkan rasa sakit yang sangat besar pada Ming Xiao dan dia dengan gila melepaskan angin kencang dan energi kegelapan yang mendalam ketika dia berguling-guling di tanah dan melolong kesakitan, menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun dia tidak dapat memadamkan api emas yang membakar tubuhnya. Kaki Peri Zixuan menggigil saat dia tersandung ke belakang. Ketika keterkejutan dan ketakutan yang tak terlukiskan menguasai dirinya, dia merasakan bahwa tubuhnya menjadi lemah dan lemas karena keinginannya sendiri, dan dia mempercepat mundurnya yang bingung. Wakil Kepala Istana, orang ini, The Great Protector tiba di sisinya. Pergi, kita harus pergi dengan cepat. Peri Zixuan berbicara dengan suara lembut dan gemetar ketika dia tersentak kembali ke akal sehatnya. Sekarang setelah sampai pada hal ini, bagaimana dia bisa terganggu dengan Heavenly Martial Nation lagi? Namun, pada saat Peri Zixuan berbalik, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku ketika ketakutan dan guncangan di matanya langsung tumbuh jauh lebih besar. Karena Yun Ce muncul di depannya seperti hantu, dan dia tidak lebih dari 3 langkah darinya. Peri Zixuan membuka mulutnya ketika tangan yang mencengkeram pedang ungu yang patah dengan cepat berubah menjadi putih dan bergetar. Di tengah ketakutannya yang ekstrim, dia berhasil mengeluarkan senyum yang masih bisa dianggap cantik ketika dia berkata, Senior, sekarang, aku hanya. Apa yang menjawabnya adalah telapak tangan yang Yun Ce dorong keluar dengan acuh tak acuh. Murid-murid Peri Zixuan berkontraksi saat dia mengulurkan kedua tangannya di depan dadanya untuk memblokir pukulan Yun Ce dengan semua kekuatannya. Namun, seperti kayu busuk yang terperangkap dalam badai, celah yang tajam jelas bergema di telinga semua orang. Kedua lengan Peri Zixuan telah patah dan panah darah panjang keluar dari tubuhnya saat ia jatuh ke bawah. Ming Hao, Ming Xiao, Peri Zixuan. Mereka semua terbunuh atau terluka parah dalam satu pertukaran pukulan. Yun Ce mengulurkan tangan seperti cakar dan pedang ungu yang telah dihembuskan tersedot ke dalamnya. Setelah itu, dia dengan santai melemparkannya ke Peri Zixuan yang jatuh. Pedang itu langsung menusuk dadanya saat itu memakukannya ke tanah. Energi kegelapan yang mendalam melingkari pedang dengan liar melonjak ke dalam tubuhnya karena langsung melahap seluruh kekuatan hidupnya. Wakil Kepala Istana Abadi Yin Agung sudah mati. Di masa lalu, kecuali dia memiliki kebencian yang mendalam dan tak terpadamkan untuk orang itu, dia tidak pernah mau menyerang seorang wanita, apalagi membunuh seorang wanita. Tapi dia jelas telah berubah. Si dia saat ini tidak lagi memandang wanita dengan belas kasihan atau belas kasihan, hanya apakah dia mau atau tidak. Wakil Kepala Istana. Pelindung Agung Istana Abadi Yin besar mengeluarkan tangisan sedih, tetapi sebelum tangisannya berakhir, bayangan gelap telah menelannya. Sosok yang berada dalam visinya beberapa saat yang lalu sebenarnya tiba-tiba muncul di udara di atasnya.
Sebuah kaki menginjak tenggorokannya saat itu mengarah ke tanah. BOOM. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tanah dan ada beberapa yang bahkan meluas puluhan kilometer. Kabut hitam yang dicampur dengan batu-batu yang hancur dan debu terbang-terbang ratusan meter ke udara. Yun Ce santai keluar dari dalam kabut hitam itu, tapi pelindung agung Great Yin benar-benar lenyap dari pandangan semua orang. Bahkan ketika kabut hitam akhirnya menghilang, tidak ada yang bisa melihat sedikit pun pakaiannya. Ming Xiao masih membiarkan lolongan kesedihan yang menyayat hati saat ia terbakar. Selain lolongan itu, dunia tampaknya menjadi sangat sunyi. Semua orang dari bangsa Frost Timur dan bangsa bela diri surgawi mengenakan ekspresi yang benar-benar terdistorsi di wajah mereka. Ada beberapa dari mereka yang bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah jatuh lemas ke tanah sampai setengah nafas kemudian, tetapi mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat berdiri karena keterkejutan dan teror mereka. Raja Surgawi. Di bagian dunia ini, di negara-negara seperti Eastern Frost Nation dan Heavenly Martial Nation, mereka dipuja sebagai dewa dan untuk bisa mendapatkan bahkan salah satu dari mereka adalah kekayaan terbesar. Tidak peduli negara apa itu, Raja Surgawi selalu dianggap sebagai wali bangsa. Ming Hao, Peri Zixuan, pelindung agung, Ming Xiao. Mereka bukan Raja Surgawi biasa. Bahkan, mereka adalah orang-orang yang memiliki status yang sangat tinggi dalam 9 sekte besar. Sebenarnya, mereka masing-masing adalah sesepuh agung, wakil kepala istana dan pelindung besar sekte mereka. Mereka adalah tokoh-tokoh yang bahkan jarang ditemukan oleh raja suatu negara. Dan Ming Xiao adalah master sekte dari 9 sekte besar. Namun dalam rentang napas pendek, 3 dari mereka telah mati di tangan Yun Ce. Dan salah satu dari mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan sehingga dia berharap dia mati. Semua hal ini benar-benar terjadi dalam rentang napas pendek. Itu terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi atau menerimanya. Seolah-olah raja-raja surgawi ini, yang diakui sebagai dewa di mata mereka, tidak lebih dari sekelompok anjing dan ayam rendahan dan tidak berguna di mata Yun Ce. Api emas gagak pada tubuh Ming Xiao akhirnya tampak seperti mereka sudah mulai redup, tapi Yun Ce tidak memberinya pukulan fatal. Tubuhnya perlahan berbalik dan dia menghadapi kekuatan milik bangsa bela diri surgawi. Semua orang di Heavenly Martial Nation tampaknya melihat neraka itu sendiri dalam tatapan itu. Tubuh Heavenly Martial Monarch goyah keras dan dia hampir tenggelam ke tanah lemas. Tapi wali surgawi raja di sisinya, Bai Pengzu, tiba-tiba mulai melarikan diri seperti anjing yang dikalahkan. Dalam keterkejutan dan terornya yang ekstrim, energinya yang dalam sangat kacau dan meskipun dia adalah raja surgawi yang agung, lintasan penerbangannya sangat berantakan. Yun Ce melambaikan jari dan seberkas cahaya api melesat di udara sebelum menusuk tubuh Bai Pengzu yang melarikan diri. BOOM. Bai Pengzu hampir tidak bisa mengeluarkan satu derit pun kesengsaraan karena tubuh Raja Surgawinya hancur berantakan dalam kebakaran berkobar sebelum dikurangi menjadi tumpukan abu hangus. Dia tidak punya dendam atau keluhan terhadap Bai Pengzu. Bahkan, dia belum pernah berbicara dengannya sekalipun. Dia bahkan kurang peduli apakah dia hidup atau mati. Namun, saat ini dia paling membenci pengkhianatan. Jika Bai Pengzu dengan jujur tetap tinggal di lokasi asalnya, Yun Ce bahkan mungkin tidak repot-repot mencari jalannya, apalagi membunuhnya. Kematian Bai Pengzu telah benar-benar memotong jerami yang menyelamatkan jiwa yang terakhir dan lemah yang telah dipegang Raja Surgawi. Mata Heavenly Martial Monarch melebar ke yang terbesar yang pernah mereka dan Yun Ce yang muncul di matanya tidak diragukan lagi adalah Dewa Iblis sejati. Saat tatapan Yun Ce berputar ke arahnya, dia berpikir bahwa dia ingin menghancurkan bangsa bela diri surgawi untuk bangsa Frost Timur. Saat tubuhnya bergetar, dia perlahan-lahan berlutut. Tapi setelah itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Kepalanya gemetar ketika dia mengangkatnya untuk melihat Yun Ce dan dia berteriak dengan sekuat tenaga, "Yang mulia! Yang mulia Frost berikan kepada Anda, bela diri surgawi saya. Bersedia memberi Anda 2 kali. Tidak. Bersedia memberi Anda 5 kali jumlah. 5 kali." Mata Yun Ce sedikit menyipit ketika sudut mulutnya melengkung dan ekspresinya tampaknya menjadi lebih tenang di mata semua orang. "Oh, benarkah? Lalu aku ingin sekali mendengar apa yang kamu katakan. Apa yang sebenarnya bisa kamu berikan padaku?" Seolah-olah Raja Marsial Surgawi telah melihat secercah harapan ketika matanya melebar dan dia mati-matian berteriak dengan suara serak, "Raja yang rendah hati ini. Raja yang rendah hati ini bersedia memberi pada Yun yang mulia gelar wali. Tidak, sang gelar Grand Imperial Advisor dan status Anda akan sama dengan Raja yang rendah hati ini di Heavenly Martial Nation. Segala sesuatu di Heavenly Martial Nation, tidak peduli apakah itu kristal yang mendalam, harta langka, kekuasaan, atau wanita, selama yang terhormat menginginkannya, Anda dapat memiliki semuanya." Kata-kata Raja Marsial Surgawi dan sikap Yun Ce telah menyebabkan Raja Frost Timur menjadi benar-benar gelisah. Dia dengan cemas melompat berdiri ketika dia meraung, "Yang mulia Yun. Meskipun bangsa Frost Timur lebih lemah dalam hal yang mendalam, sumber daya kita jauh melebihi bangsa bela diri surgawi, jadi itu jauh lebih cocok sebagai basis untuk Yang Mulia. Raja yang rendah hati ini bersedia untuk memberi Yang Mulia Yun gelar Grand Imperial Advisor dan apapun yang dapat diberikan oleh negara Marsial Surgawi kepada Yang Mulia, bangsa Frost Timur kita dapat memberi 10 kali lipat." Bab 1544-1544 Para raja dari Eastern Frost Nation dan Heavenly Martial Nation bersedia menyerahkan apapun, termasuk kebanggaan mereka, untuk mendapatkan bantuan Yun Ce. Tapi tidak ada yang mengira mereka lucu atau berlebihan.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang cukup kuat untuk menghancurkan beberapa Raja Surgawi seperti itu bukan apa-apa, dan Yun Ce muncul entah dari mana seperti Dewa Iblis yang langsung keluar dari legenda. Tidak mungkin negara kecil mereka mampu membeli orang seperti dia, tetapi jika mereka bisa memenangkan sedikit saja bantuannya, perlindungan yang akan diberikannya mungkin jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Betapa jeleknya, kata Yun Ce lembut. Dia terdengar seperti sedang mencibir, tetapi kenyataannya wajahnya benar-benar kosong. Mustahil untuk mengatakan raja mana yang dia ejek. Pergi dari hadapan saya. Petik 2. The Heavenly Martial Monarch membeku, tidak bisa mempercayai telinganya sendiri sampai beberapa saat kemudian. Ketika dia pulih dari keterkejutannya, dia bangkit dengan gemetar dan hampir berlari kembali ke pasukannya dengan merangkak. Dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata terima kasih. 5.000 tentara yang datang bersamanya pergi begitu saja. Retret mereka tanpa semangat dan tidak terkoordinasi, sangat kontras dari ketika mereka pertama kali muncul. The Heavenly Martial Monarch tidak bersantai meskipun melintasi perbatasan negara Frost Timur dengan aman, dan dia sulit percaya bahwa dia diizinkan untuk kembali ke negaranya. Hidup. Yun Ce benar-benar membiarkan mereka melarikan diri. Tapi kenapa? Apakah itu karena dia bukan asli dari bangsa Frost Timur, atau karena dia tidak bisa repot-repot membunuh orang-orang seperti mereka sama sekali? Asumsi Raja Marsial Surgawi itu benar. Dia telah membunuh para Raja Surgawi seperti mereka adalah ayam. Membunuh seseorang yang bahkan lebih rendah dari itu hanya akan mengotori tangannya sendiri. Di lapangan di depan bangsa Frost Timur, Yun Ce perlahan-lahan berjalan menuju Ming Xiao. Dunia benar-benar sunyi. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan beberapa bahkan bertanya-tanya apakah mereka harus menahan nafas. Tatapan semua orang terfokus pada Yun Ce, menatapnya dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para praktisi yang mendalam di aula yang sama dengan Yun Ce sebelumnya tidak berhenti gemetar di dalam karena Yun Ce telah mengungkapkan kekuatannya. Fakta bahwa mereka telah menghadiri pesta yang sama seperti dia sebelumnya sudah melampaui impian terliar mereka. Api emas gagak di tubuh Ming Xiao akhirnya memudar. Luka bakar yang menutupi seluruh tubuhnya adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Dia mungkin adalah Raja Surgawi tingkat 7 dengan dukungan klan kaya, tetapi masih akan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Ming Xiao tidak berusaha melarikan diri karena dia tahu bahwa Yun Ce sengaja membiarkannya hidup-hidup. Kalau tidak, api mimpi buruk yang memakan dagingnya sebelumnya sudah akan membunuhnya. Ming Xiao dengan gemetar mengangkat kepalanya saat langkah kaki semakin dekat. Dia menatap pemuda hitam berpakaian hitam itu dalam ketakutan, sikap penyesalannya yang sebelumnya dan sikap kejamnya tidak terlihat. Petik 2. Dia membuka mulutnya dengan susah payah, ingin bertanya tentang identitas Yun Ce. Namun, dia menelan pertanyaan begitu berhasil masuk ke tenggorokannya. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk meminta apapun dari Yun Ce, bahkan jika dia adalah kepala gunung gelap yang terkenal. Apakah kamu tahu mengapa kamu masih hidup? Tanya Yun Ce. Suaranya yang lembut dan dingin terdengar seperti nada menilai iblis. Ming Xiao melakukan yang terbaik untuk mengangkat kepalanya dan memperlihatkan penampilan yang tunduk dan menyedihkan. Dia telah hidup selama beberapa ribu tahun, dan dia telah belajar bagaimana menjadi fleksibel dalam menghadapi tantangan hidup sejak lama. Saat ini, mempertahankan hidupnya jauh lebih penting daripada membalas dendam untuk putranya. Aku akan berguna bagimu, yang tertinggi. Sangat bagus, Yun Ce memujinya sebelum memalingkan muka. Aku melihat gunung tertinggi di barat laut. Apa namanya? Yang Agung, Ming Xiao terus menurunkan dirinya meskipun dikelilingi oleh banyak orang dari bangsa Frost Timur, itu adalah Gunung Awan Dingin. Petik 2. Cold Cloud Mountain terletak di perbatasan Eastern Frost Nation. Itu adalah gunung tertinggi yang terlihat dan tempat tertinggi di seluruh negeri. Saya mendengar bahwa dunia ini diperintah oleh 9 sekte besar, kata Yun Ce. Ketika Anda kembali ke sekte Anda, saya ingin Anda memberitahu 8 sekte lain bahwa saya akan menunggu mereka di puncak Gunung Awan Dingin dalam 3 hari dan pada saat ini. Beritahu mereka bahwa mereka harus pergi ke Gunung Awan Dingin bahkan jika satu-satunya pilihan adalah merangkak. Jika seseorang tidak muncul, aku akan mengeksekusi seluruh sekte mereka. 4 kata terakhirnya keluar dengan dingin dan lambat. Itu menyebabkan getaran yang mengerikan bahkan di antara praktisi mendalam dari bangsa Frost Timur. Jika seseorang tidak muncul, seluruh sekte mereka akan dieksekusi. Ini adalah 9 sekte besar yang mereka bicarakan. Namun tidak ada satu orang pun yang meragukan kebenaran di balik kata-kata Yun Ce. Kondisi Ming Xiao, peri Zixuan yang mati, dan ketiga Raja Surgawi yang benar-benar musnah adalah semua bukti yang mereka butuhkan. Tatapan Ming Xiao berubah lagi. Bahkan Raja Realem Agung dari Real Ruins Realem bisa membuat ancaman yang begitu kejam. Yang tertinggi, jika aku boleh bertanya, meskipun takut akan hidupnya, Ming Xiao memaksa dirinya untuk bertanya, apa yang 9 sekte besar lakukan padamu? Untuk mendapatkan ini. Apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan ini? Kata-kata Ming Xiao memicu kilasan kesedihan dan kedengkian di wajah Yun Ce. Dia telah menanyakan hal ini pada dirinya sendiri dan orang lain berkali-kali, apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Tapi sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa itu adalah pertanyaan paling kekanak-kanakan dan bodoh di seluruh dunia. Dia tidak pernah menggunakan kekuatannya untuk menggertak orang lain atau membahayakan kehidupan orang yang tidak bersalah dengan sengaja bukan hanya dalam 1, tetapi 2 kehidupan. Dia tidak pernah melakukan apapun untuk keuntungan pribadi sehingga merugikan orang lain juga. Hanya setelah dia kehilangan segalanya dan jatuh ke dalam kedinginan dan keputusasaan, barulah dia menyadari bahwa kebajikannya, kemurahan hatinya, pertumbuhannya yang pasif, dan pembalasan dendam adalah lelucon yang sepenuhnya.
Sebagai contoh, apakah dia melakukan sesuatu pada Qianye Yinger untuk mendapatkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma? Akankah dia bertanya-tanya apakah dia pantas mendapatkan perlakuan kejam seperti itu? Tidak, dia tidak mau. Dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk menertawakan pertanyaan Ming Xiao. Pertanyaan yang sangat lucu. Yun Ce tiba-tiba menanamkan kakinya di kepala Ming Xiao dan menimbulkan erangan menyakitkan dari korbannya. Dia berkata dengan nada rendah, kamu tidak punya hak untuk bertanya padaku. Sekarang, kembali ke sekte Anda dengan perintah saya. Ini adalah pertama kalinya Ming Xiao diinjak oleh orang lain. Tekanan sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak berani mengungkapkan kemarahan atau tanda-tanda perjuangan sama sekali. Dengan suara gemetar, dia menjawab, ya. Yang tertinggi, saya akan mengirimkan pesanan Anda. Segera, terima kasih karena tidak membunuhku. Yang tertinggi, petik 2. Bang! Yun Ce menendang Ming Xiao dan mengirimnya terbang beberapa kilometer di udara. Pria itu menjerit mengerikan sebelum ia jatuh ke tanah. Kemudian, dia berjuang berdiri dan lari dengan ekor di antara kedua kakinya, tidak berani melihat ke belakang sekalipun. Krisis negara Frost Timur diselesaikan hanya seperti itu, tetapi teror yang ditimbulkan Yun Ce tetap ada di hati semua orang. Tidak ada yang bisa menatap punggung Yun Ce tanpa jantung mereka berdetak kencang, dan semua orang menahan napas serempak ketika Yun Ce akhirnya berbalik untuk menghadap mereka. Bagi mereka, Raja Surgawi tidak dapat diganggu-gugat dan sekuat dewa. Melihat mereka dibantai seolah-olah mereka bukan siapa-siapa, dan Ming Xiao yang terkenal mengirim berkemas dengan ekor di antara kedua kakinya sangat mengejutkan. Yun Ce mulai berjalan. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun atau menggerakkan otot. Satu orang khususnya gemetar lebih keras daripada orang lain, dan dia perlahan berlutut karena takut, tidak berdaya atau keduanya, saat Yun Ce berjalan semakin dekat ke arahnya. Yang tertinggi, Fang Zhou tergagap melalui gigi yang berceloteh saat dia mengeluarkan senyum yang lebih buruk daripada tangisan dengan sekuat tenaga, kamu telah menyelamatkan bangsa Frost Timur. Fang Zhou tidak bisa cukup berterima kasih untuk ini. Fang Zhou bersedia untuk melayani yang tertinggi dari sini. Tolong gunakan saya seperti yang Anda inginkan. Petik 2. Lelaki itu menyela dirinya sendiri beberapa kali karena giginya hanya berceloteh terlalu keras, tetapi dia akhirnya berhasil menyelesaikan kalimatnya sendiri. Pada akhirnya, dia menggambar senyum kaku dan tersanjung di wajahnya. Yun Ce berhenti di sebelah Fang Zhou tanpa menatapnya. Semua orang menyaksikan ketika dia perlahan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Fang Zhou. Petik 2. Fang Zhou tidak berani menggerakkan otot. Ledakan. Semburan api meledak dari telapak tangannya dan menyebar ke seluruh tubuh Fang Zhou dalam sekejap. Jeritan mengerikan memotong di udara, tetapi menghilang segera di detik berikutnya. Lelaki malang itu dengan cepat hancur menjadi debu setelah api padam. Fang Zhou, pelindung, penasihat, dan praktisi terdalam dari bangsa Frost Timur selama hampir 1 milenium, telah meninggal di tangan Yun Ce seolah-olah dia bukan apa-apa. Yun Ce bahkan tidak pernah melihat ke arah umum sekali ketika pria itu terbakar habis. Raja Frost Timur mengangkat tangannya, membungkuk dan mencoba mengatakan sesuatu. Namun pada akhirnya, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang telah mendengar apa yang dia katakan pada Ming Xiao sebelumnya. 3 hari kemudian, 9 sekte besar akan muncul dan menghadapinya. Atas perintahnya, Yun Ce berkata kepada Dongfang Hanwei, pergi, persiapkan tempat yang tenang untukku. Petik 2. Dongfang Hanwei tampak pucat seperti biasa, tetapi perintah Yun Ce mengguncangnya keluar dari trans dan membuatnya mengangguk berulang kali, berkata, ya. Junior ini akan memenuhi permintaan Anda segera. Petik 2. Eastern Frost Monarch juga bereaksi dan berkata dengan suara bergetar, cepat. Bawa Yun Yang Mulia ke Istana Frost Timur dengan cepat. Tidak, tunggu, Raja kecil ini secara pribadi. Dengan cara ini tolong, Yang Mulia Yun. Petik 2. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Ada ruang budidaya inti di Eastern Frost Palace yang hanya tersedia untuk keluarga kerajaan. Itu tenang, dan itu berisi dunia saku yang cukup besar. Yun Ce duduk di suatu tempat di dunia saku dengan mata terpejam dan energinya yang dalam benar-benar diam. Bahkan kekuatan hidupnya menipis pada tingkat yang cukup besar. Itu seperti bagaimana dia sebelum dia bertemu Dongfang Hanwei, keadaan animasi yang lama ditangguhkan. Dia diam-diam menyerap darah asal Kaisar Iblis yang Jie Yuan tinggalkan di dalam dirinya. Untuk beberapa alasan, tubuhnya sama sekali tidak menolak darah Kaisar Iblis meskipun dia hanya manusia biasa. Kegelapan yang gelap mengalir di dalam jiwanya dan nadinya yang dalam. Bencana kegelapan yang abadi. Darkness of Eternal Calamity. Jie Yuan telah memberitahunya dalam pesannya bahwa dia bisa mengendalikan setiap iblis di dunia jika dia mencapai penguasaan sempurna atas bencana kegelapan-kegelapan yang abadi. Dari semua kata yang dia katakan padanya, ini adalah baris yang paling mengguncang dirinya. Jika itu benar, maka dia bisa mengubah seluruh wilayah surgawi utara menjadi alat pembalasannya. Sebelum Ming Yang dan Dongfang Hanwei dengan kasar memotongnya, dia perlahan-lahan memasuki dunia bencana kegelapan-kegelapan yang abadi. Meskipun dia harus keluar dari kondisi terdalamnya untuk menghadapi masalah, memasukkannya kembali semudah bernafas padanya. Bagaimanapun, kekuatan terbesarnya adalah kemampuannya yang mustahil untuk memahami cara yang mendalam. Keheningan ini berlangsung kurang dari 24 jam sebelum dia membuka matanya lagi. Itu karena dia merasa seperti dia telah memahami sesuatu dari kegelapan suram itu. Itu hanya bagian yang sangat kecil, tapi itu membuatnya merasa seperti dia melihat dunia kegelapan yang sama sekali berbeda. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran dengan hati-hati mendekati ruang kultivasinya dari luar. Dia berdiri di depan pintu masuk untuk waktu yang sangat lama, tetapi pada akhirnya dia terlalu takut untuk mengeluarkan suara.
Yun Che melihat ke arah pintu masuk dan berkata dengan nada yang cukup lembut, masuk. Petik 2. Sosok luar membeku sesaat dan melamun sedikit. Akhirnya, dia membuka pintu dan melangkah dengan hati-hati dengan kepala tertunduk. Gadis itu memegang piring batu giok yang tampak mewah, dan ada beberapa kue-kue manis dan berbentuk indah di atasnya. Senior, Dongfang Hanwei berlutut dengan satu kaki dan memegang piring di depan Yun Che. Ini adalah kue-kue paling lezat yang kita miliki. Silakan mencicipi jika Anda pikir tidak apa-apa. Junior ini akan menunggu di luar. Tolong panggil saya jika Anda membutuhkan saya untuk apapun. Petik 2. Pada saat itu, dia tidak punya cara untuk mengetahui jenis monster yang dia bawa kembali ke depan pintu dengan panik. Sekarang, seluruh wilayah timur telah terbalik. Keluarga kerajaan Frost Timur diam-diam menyelidiki 9 sekte besar, dan mereka mengetahui bahwa mereka semua benar-benar marah. Apa yang akan terjadi di puncak Gunung Awan Dingin dalam 2 hari? Mata yang tak terhitung jumlahnya sudah diatur di puncak Gunung Awan Dingin. Sekte yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi mendalam dari wilayah timur bergegas dari setiap arah untuk menyaksikan pertemuan yang akan datang juga. Setelah semua, pembunuhan wakil kepala istana dan pelindung besar dari Istana Abadi Yin Besar, kematian penatua raksasa gelap, dan cedera mengerikan yang ditimbulkan pada Ming Xiao yang terkenal. Sudah bertahun-tahun sejak sesuatu sebesar ini telah terjadi pada ranah ini. Yun Che mendongak dan menatap Dongfang Hanwei. Gadis itu muncul di waktu yang tepat. Dia mungkin bisa memverifikasi pembelajarannya yang baru didapat tentangnya. Lepaskan atasanmu, kata Yun Che lembut. Bab 1545-1545. Perintah Yun Che menyebabkan jantung Dongfang Hanwei berdetak kencang. Gadis itu menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya dan sedikit gemetar. Bahkan dia tidak tahu apakah dia gemetaran karena ketakutan atau kesengsaraan. Bagaimanapun juga, tidak ada jalan keluar. Dia menyadari kecantikannya sendiri, dan dia tahu bahwa dia tidak memiliki hak atau kemampuan untuk menolak permintaan seperti itu dari Yun Che. Selain itu, dia adalah orang yang mengatakan bahwa dia bersedia menyerahkan segalanya untuk menyelamatkan bangsa Frost Timur. Darah mengering dari wajahnya, tetapi dia tidak menolaknya dalam hal gerakan atau ucapan. Dengan, ya sederhana, dia bangkit berdiri dan menarik selempang pakaiannya dengan jari gemetar. Ketika ikat pinggangnya ditarik, gaun resmi ungu mudanya meluncur turun di bahunya. Dia menggigit bibirnya lebih keras dan lebih keras sampai akhirnya, kaos dan korsetnya meluncur ke tanah juga. Tubuhnya yang telanjang, tubuh indah yang tak terhitung jumlahnya dimiliki oleh pria, tetapi tidak pernah terlihat terungkap sepenuhnya kepada Yun Che. Dingin, dia tanpa sadar memeluk dadanya sendiri dan menutup matanya dengan erat, tunduk pada nasib yang akan datang. Namun, dia tidak merasakan gerakan meskipun sudah lama berlalu. Bingung, dia membuka matanya dan menatap Yun Che. Namun, dia memperhatikan bahwa Yun Che memejamkan mata, dan dia tidak menatapnya sama sekali. Senior, Yun, dia bertanya. Petik 2 titik. Saya mengatakan kepada Anda untuk melepas atasan Anda, bukan segalanya, kata Yun Che. Dia belum membuka matanya sekali, tetapi indera spiritualnya mengatakan cukup banyak kepadanya semua yang dilakukan Dongfang Hanwei. Petik 2 titik. Terkejut, Dongfang Hanwei tampak malu dan benar-benar bingung. Lupakan, duduklah, kata Yun Che. Iya, jawab Dongfang Hanwei patuh, tangannya masih menjaga dadanya dengan protektif. Dia baru saja duduk ketika Yun Che tiba-tiba menunjuk ke arahnya dan mengulurkan tangannya sepenuhnya. Kemudian, dia menyentuhnya di ulu hati dan mengirimkan kilatan energi yang mendalam langsung ke pembuluh darahnya. Dongfang Hanwei gemetar sekali, dan dia tiba-tiba merasakan aliran energi asing yang tak terhitung menyebar ke seluruh tubuhnya. Kilau samar cahaya hitam yang dalam muncul di permukaannya. Cahaya hitam yang dalam berlangsung selama beberapa napas sebelum memudar dengan cepat. Kemudian, Yun Che menarik jarinya dan menghilangkan energi kegelapan yang mendalam di jarinya juga, menetap kembali ke keadaan pertapanya. Di sisi lain, mulut Dongfang Hanwei terbuka saat dia merasakan perubahan pada pembuluh darahnya yang dalam dan tubuhnya. Untuk waktu yang lama, dia tenggelam dalam pikirannya sendiri seolah-olah dia sedang melamun. Lama kemudian, dia mengangkat tangannya dan mengedarkan energi kegelapannya yang dalam. Sebuah bola kekuatan muncul di telapak tangannya, dan itu benar-benar sunyi, stabil dan semurni kristal hitam tembus cahaya. Senior, dia menatap Yun Che dengan emosi yang tak terkatakan. Dia merasa seperti masih bermimpi bahkan sekarang. Dari sini, kamu tidak perlu khawatir tentang serangan balasan lagi. Batas atas kecepatan dan kekuatan kultivasi Anda telah meningkat secara dramatis juga, kata Yun Che perlahan. Apa yang dia lakukan pada Dongfang Hanwei sangat sederhana. Dia hanya mengoreksi energi kegelapannya yang mendalam. Lebih tepatnya, dia telah mengubah tubuh iblis dan hukum kegelapan yang dikenakannya. Secara alami, seni yang ia gunakan untuk melakukan koreksi adalah Eternal Calamity of Darkness. Yun Che telah melakukan kontak dengan energi kegelapan yang mendalam jauh sebelum dia pergi ke alam dewa. Praktisi gelap yang mendalam yang ia kenal adalah Fen Juechen, dan Xuan Yuan Wentian kedua. Meskipun kedua orang telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya setelah mendapatkan energi yang dalam kegelapan, harga yang mereka bayar sangat buruk untuk sedikitnya. Pada saat itu, Yun Che diberi kesan bahwa semua energi kegelapan yang mendalam biaya hidup praktisi dan kemanusiaan yang mendalam. Setelah dia pergi ke alam dewa dan belajar lebih banyak tentang energi kegelapan yang mendalam, salah satu bagian dari pengetahuan umum yang dia pelajari adalah bahwa semua orang jahat menjadi lebih kejam, pembunuh, dan tidak manusiawi setelah memupuk energi kegelapan yang mendalam. Umur mereka juga jauh lebih pendek daripada seorang praktisi mendalam, normal, di alam yang sama.
Jadi itu terdengar seperti energi kegelapan yang mendalam melemahkan kesehatan fisik dan mental pembudidaya. Namun, setelah Yun Ce tidak lagi menahan energi kegelapan yang mendalam dan mempelajari Eternal Calamity of Darkness, ia tiba-tiba melihat masalah aneh. Energi kegelapan yang mendalam dari dunia ini tampaknya ada dalam keadaan terdistorsi. Baik itu Fen Juechen, Xuan Yuan Wentian, atau semua orang yang ia temui di wilayah Surgawi Utara, energi kegelapan yang mereka bagikan sangat berbeda dari bentuk energi kegelapan yang paling murni dan paling dalam yang ia warisi dari Dewa Sesat. Pada awalnya, ia berasumsi bahwa energi kegelapan yang mendalam mungkin telah mengalami perubahan suatu saat ketika diteruskan ke generasi berikutnya. Itu sudah ada sejak zaman dahulu. Namun, dia langsung menolak gagasan itu karena tidak bisa menjelaskan distorsi ekstrim yang dialami Fan Juechen dan Xuan Yuan Wentian. Ini berarti bahwa masalahnya mungkin tidak terletak pada kegelapan energi yang mendalam itu sendiri. Itu karena kekuatan kuno ini yang dulunya milik Dewa Iblis dan binatang iblis tidak cocok dengan manusia di dunia saat ini. Jika itu benar, maka semua orang yang telah memasuki wilayah Surgawi Utara untuk memupuk kekuatan kuno para Dewa Iblis atau melarikan diri dari perubahan nasib yang tiba-tiba adalah menumbuhkan kekuatan yang tidak cocok dengan mereka sejak awal. Atribut utama energi yang dalam kegelapan adalah melahap dan kehancuran. Ketika dibudidayakan di dalam tubuh yang tidak kompatibel, itu hanya akan menghasilkan serangan balasan yang melahap dan menghancurkan kehidupan dan jiwa seseorang. Semakin besar ketidakcocokan, semakin parah reaksi menjadi. Sifat dan akar seseorang tetap sejak mereka dilahirkan, dan apakah mereka cocok dengan jenis energi mendalam tertentu segera jelas sejak mereka mulai berkultivasi. Mereka mungkin bisa menekan masalah yang muncul dengan ketidakcocokan ke minimum setelah kekuatan dan kontrol mereka meningkat, tetapi mereka tidak akan pernah bisa menghilangkannya sepenuhnya. Akibatnya, orang-orang jahat ini bahkan berpikir bahwa ini adalah keadaan alami dari kegelapan energi yang mendalam dan tidak pernah mempertanyakan anomali. Namun, Eternal Calam of Darkness adalah energi kegelapan Kaisar Iblis dengan hukumnya sendiri yang unik. Penguasaan Yun Ce atas seni ini dangkal, tetapi dia sudah memiliki kekuatan untuk mengganggu tubuh iblis orang lain secara langsung. Dia sekarang bisa memperbaiki tubuh praktisi kegelapan yang mendalam sehingga cocok dengan energi yang mendalam kegelapan yang mereka kembangkan. Secara alami, kultivasi menjadi jauh lebih lancar dan lebih mudah ketika energi mendalam seseorang sangat cocok dengan tubuh mereka. Yun Ce tidak berbohong ketika dia mengatakan bahwa batas atas kecepatan kultivasi dan kekuatan Dongfang Hanwei telah meningkat secara dramatis. Itu benar-benar kemampuan yang menakutkan dan tidak bisa dipahami yang menentang semua akal sehat di dunia ini. Tentu saja, Dongfang Hanwei menyadari sepenuhnya sensasi yang indah dan seperti mimpi ini. Lupakan dia, bahkan seorang guru surgawi yang telah menumbuhkan energi kegelapan yang mendalam selama puluhan ribu tahun akan terkejut sampai-sampai melamun jika mereka telah mengalami koreksi yang sama, jika tidak lebih buruk. Dongfang Hanwei tidak tahu bagaimana Yun Ce melakukannya. Dia bahkan tidak bisa merasakan jenis energi yang Yun Ce berikan padanya. Tetapi jika ada satu hal yang dia yakini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi, secara harfiah dan kiasan. Ketika Dongfang Hanwei akhirnya pulih dari kegembiraan dan ketidakpercayaan yang lama, dia berlutut dan membungkuk dalam-dalam pada Yun Ce. Dia sangat emosional sehingga hampir terdengar seperti dia menangis. Hanwei, terima kasih senior karena memberinya kelahiran kembali. Petik 2. Tidak perlu, aku hanya menggunakan kamu untuk percobaan, jawab Yun Ce acuh tak acuh sebelum membuka matanya. Dia menatap tanpa emosi pada tubuh telanjang Dongfang Hanwei sebelum berkata, awalnya, saya tidak yakin apakah karya seni akan bekerja tanpa kontak langsung, tetapi sekarang sepertinya saya memiliki hal-hal yang terlalu rumit di kepala saya sendiri. Lupakan kontak tidak langsung, saya mungkin dapat melakukan ini lagi tanpa kontak apapun. Petik 2. Terperangah oleh jawaban Yun Ce, Dongfang Hanwei tiba-tiba teringat bahwa dia masih telanjang. Dia menjerit memalukan sebelum menutupi dirinya sekali lagi, menatap tanah. Kamu boleh pergi, kata Yun Ce, dan katakan ayahmu untuk menyimpan pikirannya untuk dirinya sendiri. Saya akan berbicara dengannya secara pribadi jika ada yang saya butuhkan. Petik 2. Dongfang Hanwei diam beberapa saat sebelum menjawab dengan lembut, ya. Petik 2. Dia mengambil bajunya dari lantai. Kilatan cahaya yang dalam kemudian, pakaiannya kembali di tubuhnya. Untuk beberapa alasan, bahkan ketika dia menghela napas lega, dia merasakan rasa kekecewaan yang tak terduga dan rumit di dalam. Itu karena mata Yun Ce mengkhianati emosi sama sekali meskipun dia memiliki pandangan penuh tentang tubuh telanjangnya sebelumnya. Senior, Dongfang Hanwei tidak segera pergi. Dia berkata, Hanwei tidak berani mempertanyakan rencana Anda, tapi harap berhati-hati. Anda mungkin tidak takut dengan 9 sekte besar, tetapi jika segalanya menjadi berlebihan, itu mungkin mengingatkan raja kerajaan besar. Petik 2. Rasa hormat yang mendalam muncul di wajah Dongfang Hanwei ketika dia mengatakan gelar Raja Kerajaan Besar. Dia tampak seperti sedang berbicara gelar dewa. Kedengarannya itu kabar baik bagiku, jawab Yun Ce dingin. Dia bahkan tidak bertanya siapa Raja Dunia Besar dari Real Ruins Realm. Dongfang terkejut dengan reaksi Yun Ce, tapi kali ini dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memberinya busur dalam lagi dan mengambil beberapa langkah mundur. Baru kemudian dia berbalik untuk pergi. Tepat ketika dia membuka pintu dan hendak melangkah keluar, Dongfang Hanwei berhenti sejenak sebelum berbalik untuk menanyakan pertanyaan yang tiba-tiba, Yun Senior, bisakah Hanwei bertanya? Mengapa Anda setuju untuk membantu saya saat itu? Pada saat itu, dia berpikir bahwa Yun Ce hanyalah Raja Surgawi yang normal, seseorang yang bisa menyelamatkan nyawa orang tuanya.
Tetapi fakta bahwa ia telah membunuh para Raja Surgawi dari 9 sekte besar seolah-olah mereka bukan siapa-siapa, dan memberinya kehidupan baru hanya dalam waktu beberapa saat, adalah pertanda pasti bahwa ia jauh lebih menakjubkan daripada yang dibayangkan semua orang. Menjadi bangsa Frost Timur harus sekecil debu di matanya, jadi mengapa dia mengikutinya ke sini? Dia tahu bahwa dia telah mengajukan pertanyaan berbahaya, dan dia tahu bahwa Yun Ce tidak akan memberinya jawaban. Tapi entah kenapa, dia tetap ingin tahu. Yang mengejutkan, Yun Ce memberinya jawaban. Karena aku butuh batu loncatan, mengerti? Petik 2 titik. Dia menatap Yun Ce diam-diam untuk waktu yang sangat, sangat lama. Dia tidak tahu jawaban apa yang ingin dia dengar, tetapi dia tahu sekarang bahwa dia dan Yun Ce hidup di dunia yang berbeda. Maaf sudah mengganggumu, senior. Han Wei akan membawanya pergi sekarang. Petik 2. Dia menutup pintu dan menutup kembali penghalang. Dia seharusnya menghela nafas lega dan berterima kasih kepada bintang-bintang keberuntungannya karena rejeki nomploknya, tetapi untuk beberapa alasan dia hanya merasakan kehampaan di hatinya. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya, dan dia tidak tahu mengapa dia merasakan ini. Setelah Dongfang Han Wei pergi, Yun Ce menarik piring kue-kue lebih dekat dan tersenyum lembut, berkata, "Kau, ayo coba ini." Petik 2. Seorang gadis dengan pupil warna-warni muncul dan memegang kue berwarna merah di tangannya, makan. Dia tampak sangat puas dengan makanannya. Aku tidak mengerti, mengapa Anda menyukai sesuatu yang begitu menjijikkan. Di samping, Honger memiringkan kepalanya dan membusungkan pipinya dengan bingung. Tubuh Yuer ternyata berbeda dari Honger. Setelah dia perlahan-lahan mendapatkan kembali indera perasanya, hal-hal manis menjadi makanan favoritnya. Ini bukan pertama kalinya Honger mengeluh tentang hal ini. Yun Ce memutar matanya ke arah Honger. Kaulah yang aneh di sini, oke. Apakah ini benar-benar baik-baik saja, Tuan? Bukankah kita sedikit terburu-buru? Petik 2. Suara Heling muncul di benak Yun Ce. Tidak ada orang yang tahu pikirannya lebih baik daripada Heling. Tidak, kami tidak. Sesuatu yang sangat gelap melintas di murid Yun Ce. Peningkatan cepat hanya dimungkinkan dengan dukungan sumber daya yang luar biasa, jadi kami akan mengambil pot emas pertama kami dari reruntuhan Nether 5 ini. Aku tidak ingin menunggu 1 hari lagi. Beberapa hari terakhir adalah alam timur yang paling gelisah dari Real Ruins Realm yang pernah ada dalam beberapa tahun. Banyak praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia ini setelah mendengar berita itu, mengubah bangsa Frost Timur yang biasa-biasa saja menjadi tempat tersibuk dari ke-36 negara. Mata yang tak terhitung jumlahnya menoleh untuk melihat Cold Cloud Mountain, sebuah gunung di perbatasan Eastern Frost Nation ketika mereka mencoba menebak asal dan tujuan Yun Ce, dan apakah 9 sekte besar akan muncul. Pada saat yang sama, firasat samar muncul di hati banyak orang. Perubahan besar datang ke ranah mereka. Hari 9 sekte besar seharusnya muncul di Cold Cloud Mountain akhirnya tiba. Di bagian bawah Gunung Awan Dingin, sekte yang tak terhitung jumlahnya dan praktisi yang dalam menyaksikan puncak gunung dengan cermat dengan harapan melihat pria yang membunuh wakil kepala istana dan kepala penegak istana keabadian Yin Agung, Tuan Muda dan Penatua besar dari Gunung Rock Kegelapan dengan mata mereka sendiri. Akhirnya, mereka ingin tahu apakah struktur kekuatan wilayah mereka akan berubah sebagai hasil hari ini. Bab 1546-1546 Cold Cloud Mountain begitu tinggi sehingga puncaknya biasanya tersembunyi di balik awan, tetapi hari ini bukan hari yang normal. Hari ini, banyak kapal besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bahtera besar berkumpul di atas gunung awan dingin, mendorong awan-awan dengan aura mereka hingga mereka setidaknya beberapa ratus kilometer jauhnya. Aliran udara juga terus-menerus berubah. Raja Frost Timur, Dongfang Han Wei, dan pelayan mereka diam-diam berjalan ke kaki gunung awan dingin. Setiap kali sang raja memandangi putrinya, ia mendapati bahwa ia dipenuhi dengan rasa khawatir dan gentar. Ayah, akankah 9 sekte besar benar-benar muncul? Tanya Dongfang Han Wei. Dia tahu bahwa Yun Ce kuat di luar imajinasi, tetapi mereka masih 9 sekte terkuat di dunia. Masing-masing dari mereka memiliki kekayaan tak terukur dan ahli yang kuat. Yun Ce mungkin bisa bertarung, 1, 2 atau bahkan 3 sekte semua pada saat yang sama, tapi 9. Bisakah dia benar-benar berurusan dengan semua ahli puncak mereka sendiri? Selain itu, dia telah membunuh 3 Raja Surgawi dari 2 sekte besar. Setidaknya, Great Yin Palace dan Dark Rock Clan adalah musuh bebuyutan bersamanya. The Eastern Frost Monarch menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana orang-orang seperti kita bisa memahami keputusan 9 sekte besar? Yang sedang berkata, saya yakin bahwa Sun Deat Sword Master tidak akan hadir. Bahkan, Realm Pedang Kematian Sun mungkin tidak repot-repot mengirim siapapun. Petik 2. Sun Deat Sword Realm adalah yang terkuat dari 9 sekte. Master Sun Deat Sword adalah master pedang terkuat dan praktisi mendalam dari dunia ini. Tidak ada yang bisa melucuti dia selama beberapa ribu tahun. Dongfang Han Wei menghela nafas lega setelah dia mendengar ini. Benar, tidak mungkin guru pedang kematian Sun akan menghadiri pertemuan ini. Jadi itu satu bahaya yang kurang perlu dikhawatirkan oleh Yun Ce. Eastern Frost Monarch mengamati ekspresi putrinya sebelum menunjukkan, Han Wei, kamu tampaknya cukup peduli dengan keselamatan Yang Mulia Yun. Petik 2. Petik 2 titik. Senior Yun menyelamatkan hidup saya dan negara saya. Itu benar bahwa saya merasa berterima kasih kepadanya, jawab Dongfang Han Wei. MN. The Eastern Frost Monarch mengangguk sedikit sebelum menembaknya dengan tatapan tajam lainnya. Kemudian, dia memalingkan muka dengan ekspresi rumit di wajahnya. Apakah krisis bangsa Frost Timur benar-benar berakhir? Tidak, tentu saja tidak.
Ejekan berani Yun Ce telah menyebabkan kehebohan besar di antara wilayah timur, dan itu tidak akan akurat untuk mengatakan bahwa bangsa Frost Timur adalah penyebab dari segalanya. Selain itu, Yun Ce telah memilih untuk tinggal di negara mereka sementara dia menunggu waktu yang ditentukan untuk tiba, lebih lanjut mengikat nasib bangsa Frost Timur ke Yun Ce di luar kehendak mereka. Jika Yun Ce dibunuh oleh 9 sekte besar, maka Istana Abadi Yin besar dan klan Rock Hitam pasti akan mengeluarkan kemarahan mereka pada bangsa Frost Timur. Nasib mereka hanya akan lebih kejam dan lebih putus asa daripada hari bangsa bela diri surga telah berbaris ke gerbang mereka. Di sisi lain, jika Yun Ce benar-benar berhasil mengalahkan 9 sekte besar, hasil seperti mimpi menyebabkan Raja Frost Timur mengepalkan tangannya yang gemetar menjadi kepalan tanpa sadar. Apapun hasil hari ini mungkin, itu benar-benar akan menentukan nasib bangsa Frost Timur, bahkan jika Raja Frost Timur tahu bahwa Yun Ce tidak peduli jika mereka hidup atau mati sama sekali. Itu semacam kesedihan yang harus dilawan oleh yang lemah. Sementara itu, orang-orang berbicara di atas dan di bawah gunung. Siapa sih Yun Ce ini? Bukankah kita sudah memiliki sesuatu yang pasti tentang dia? Aku tidak tahu. Ada desas-desus mengatakan bahwa dia berasal dari dunia bintang yang sama sekali berbeda, dan bahwa dia memupuk semacam nyala api yang aneh. Petik 2. Aku dengar dia seorang diri membunuh peri Siksuan dan penatua gelap kegelapan. Bahkan Ming Xiao dikalahkan olehnya. Apa kultivasinya? Petik 2. Rumor mengatakan bahwa dia adalah Raja Surgawi tingkat 1, tapi itu pasti sebuah kesalahan. Mempertimbangkan bahwa dia mampu mengalahkan Ming Xiao dan Peri Siksuan, dia mungkin saja level 8 atau bahkan level 9 Raja Surgawi. Petik 2. Tingkat 9 Raja Surgawi. Bukankah itu membuatnya setara dengan Sun Deat Sword Master? Petik 2. Itu hanya tebakan. Juga, saya mendengar bahwa Master Pedang Kematian Matahari sedang dalam kultivasi terpencil, bekerja untuk mencapai tingkat 10 Raja Surgawi. Tidak ada yang tahu apakah dia berhasil. Kemungkinan dia masih dalam kultivasi terpencil. Petik 2. Raja Surgawi tingkat ke-10. Jika Master Sun Deat Sword berhasil, legenda baru akan lahir dengan namanya. Petik 2. Bagaimanapun juga, tidak mungkin guru pedang kematian Sun akan muncul hari ini apakah dia sudah selesai dengan kultivasinya atau tidak. Petik 2. Tapi tentu saja, dia akan kehilangan muka jika dia menanggapi ejekan arogan seperti ini secara pribadi. Petik 2. Sejak 9 sekte besar mengambil alih wilayah timur, sangat sedikit orang yang berani mengejek mereka, apalagi selamat dari pembalasan. Yun Ce pasti orang pertama yang mengejek 9 sekte besar secara terbuka dan mengancam mereka dengan eksekusi jika mereka gagal hadir. Jumlah penonton tumbuh semakin besar. Gunung yang biasanya sepi dipenuhi orang, dan langit dihancurkan oleh kapal-kapal besar yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang udara muncul entah dari mana, dan lautan kapal-kapal besar ke timur tiba-tiba pecah. Beberapa orang melangkah keluar dari lautan kapal yang dalam dan perlahan-lahan turun ke puncak gunung awan dingin. Seluruh Cold Cloud Mountain Range terdiam untuk sesaat sebelum keributan besar puluhan kali lebih keras dari sebelumnya. Grand Head Elder dari Soul Cry Monastery. Di belakangnya adalah Master Monastery Sateret Moon. Master Holstar One, Master Sekte Vian Hitam, Penguasa Racun Darah Tangan, Master Spiritual Biru Mendalam, Tuan Iblis Yaksa. Kelompok 7 mendarat di puncak berturut-turut, dan penampilan setiap orang memicu kegemparan besar. Orang ke-8 bergabung dengan kelompok itu juga, tapi dia dipenuhi luka dan berbau seperti tumbuhan meskipun tekanannya sangat kuat. Itu adalah Master Klan Rock Gelap, Ming Xiao. Lautan terbelah dari kapal-kapal yang dalam akhirnya ditutup setelah kedatangan Ming Xiao. Ke-8 sosok berdiri dengan bangga di puncak gunung. Bahkan bahtera yang dalam dan kapal-kapal yang dalam melayang di atas gunung dengan cepat menurunkan ketinggian mereka sehingga mereka tidak lebih tinggi dari kelompok 8. Mereka baru 8, tetapi masing-masing dari mereka sangat penting dalam sekte mereka sendiri. Biasanya, penampilan salah satu dari mereka lebih dari cukup untuk menimbulkan kehebohan besar. Biara Menangis Jiwa, Biara Sateret Moon, Pavilion One Star, Gunung Rock Gelap, Villa Bloodhand, Sekte Racun Vian Hitam, Sekte Iblis Yaksa, dan Istana Abadi Yin Besar. Total 8 sekte diwakili oleh orang-orang ini. Masing-masing sekte hanya mengirim satu orang untuk mewakili mereka, tetapi 6 dari mereka adalah master sekte, salah satunya adalah seorang penatua, dan yang terakhir adalah master di antara para master sekte dengan gelar Dewa Setan. Yang terkuat dari 9 sekte, Sun Deat Sword Realm, tidak mengirim siapapun ke atas tetapi itu jatuh dalam prediksi semua orang. 6 master sekte dan 2 tua-tua. Banyak orang yang menghela nafas dalam-dalam. Adegan ini saja sudah layak untuk perjalanan. Jelas, itu bukan kebetulan bahwa 8 sekte besar hanya mengirim satu perwakilan untuk hadir. Mereka pasti sudah membahas ini di antara mereka sendiri selama 3 hari. Alasan mereka tidak mengirim lebih banyak orang adalah untuk menghindari mempermalukan diri mereka sendiri dan membuat diri mereka terlihat lebih lemah. Lagi pula, musuh mereka hanya satu orang. Namun, fakta bahwa Master Sekte dan pemimpin tua dari sekte masing-masing telah tiba sendiri membuktikan bahwa mereka tidak meremehkan Yun Ce. Kematian Peri Zixuan dan Mingao bukanlah kecelakaan sama sekali. Ini adalah, meskipun Raja Frost Timur sudah siap secara mental sejak awal, dia masih tidak bisa tidak terkejut dengan kedatangan mereka. 6 Master Sekte dan 2 tua-tua. Itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkannya di kepalanya. Bisakah Yun Ce benar-benar melawan mereka sendirian? Di sampingnya, Dongfang Hanwei sangat gugup sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara.
6 Master Sekte dan 2 Penatua Agung, dan Penatua Jiwa Menangis Jiwa dan Dewa Setan Yaksa setidaknya sekuat Master Sekte manapun. Mereka semua adalah praktisi mendalam tingkat atas. Ini terlalu banyak. Petik 2. Yun Ce membawa semuanya pada dirinya sendiri. Petik 2. Yun Ce masih belum tiba. Dia tidak bisa takut, kan? Itu sangat mungkin. Seperti yang saya pikirkan, Sun Deat Sword Realm tidak mengirim siapapun. Petik 2. Kamu tidak bilang. Petik 2. Sementara orang-orang sibuk berteriak, menebak dan bergosip dalam kegembiraan, cahaya hitam tiba-tiba jatuh langsung ke gunung awan dingin dari langit di atas. Itu tampak seperti kilat hitam pekat yang menyerang puncak gunung, dan diikuti oleh ledakan yang sama kerasnya. Boom! Dampaknya menyebabkan gelombang kejut yang begitu mengerikan sehingga semua kapal yang dalam radius 10 km itu terlempar ke belakang. Praktisi mendalam yang lebih lemah merasakan penglihatan mereka menjadi hitam ketika telinga dan tubuh mereka sakit dengan rasa sakit yang mengerikan. Beberapa bahkan tidak sadar dan berdarah keluar dari semua lubang mulut mereka. Seluruh Cold Cloud Mountain bergetar sekali, dan retakan raksasa muncul dari puncak gunung sampai ke kaki, menghasilkan tebing baru yang mengejutkan semua penonton. Di tepi tebing adalah sosok berpakaian hitam. Dia berdiri di sisi yang berlawanan dari para ahli top 8 sekte besar, dan matanya dingin dan acuh tak acuh. Teriakan teror memenuhi udara untuk sementara waktu. Wajah semua orang terguncang karena terkejut. Mereka melihat sosok hitam di puncak gunung dan merasakan jantung mereka berdetak kencang melawan dada mereka. Itu adalah orang yang mengejek 9 sekte besar. Penampilannya saja membuat ketakutan yang mendalam di hati banyak orang. Tidak ada ahli yang berdiri di puncak gunung awan dingin menunjukkan reaksi di wajah mereka ketika Yun Ce tiba. Ming Xiao adalah satu-satunya yang secara tidak sadar mundur setengah langkah. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya dari mereka yang menyaksikan dan merasakan teror yang dialami Yun Ce dengan tubuhnya sendiri. Dia seharusnya memulihkan diri di sekte, tetapi dia datang karena alasan yang hanya dia sendiri yang tahu. Apakah kamu Yun Ce? Seorang pria berpakaian biru melangkah maju perlahan. Kulitnya tampak gelap, dan matanya jelas diselimuti oleh energi hitam yang tidak wajar. Aku tidak berharap kamu muncul, tapi ini baik-baik saja. Setidaknya aku tidak perlu membuang waktu untuk menemukanmu. Pria itu tidak lain adalah kepala istana dari Istana Abadi Yin yang agung dan tuan spiritual biru mendalam yang terkenal. Tapi seolah-olah Yun Ce tidak mendengarnya sama sekali. Dia menatap 8 orang di depannya, mencatat bahwa aura mereka benar-benar berbeda satu sama lain, yang berarti bahwa tidak ada 2 orang yang berasal dari sekte yang sama. Mulutnya perlahan meringis sambil berkata, jadi, kita kehilangan 1. Sangat baik, saya kira saya akan menghapus 1 sekte dari Real Ruins East setelah ini. Petik 2. Senyum yang hampir tak terlihat di wajahnya dan bisikan yang terdengar seperti dekrit dari langit menembakkan dingin di hati setiap orang. Dasar bocah sombong. The Lord Yaksa Iblis memelototi Yun Ce dan berkata, Hah! Raja Surgawi tingkat pertama, Master Klan Ming Xiao, apakah Anda yakin ini yang kita cari? Meremehkannya dan Anda akan mati sebelum menyadarinya, kata Ming Xiao dengan dingin. Dia tidak berani menyinggung Yun Ce dengan ceroboh tanpa mengkonfirmasi niat yang terakhir, tapi tentu saja dia tidak akan menyebut Yun Ce, yang tertinggi, di depan begitu banyak orang. Kita tidak akan datang ke sini secara pribadi jika kita melakukannya. Namun, bocah ini bahkan lebih sombong daripada yang aku bayangkan. The Blood Hand Poison Sovereign mengulurkan telapak tangan kanannya saat cahaya hitam kebiruan menari dengan menakutkan di antara jari-jarinya. Jadi aku akan memastikan bahwa ajalnya jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan juga. Tidak ada yang peduli untuk menyembunyikan percakapan atau ekspresi mereka, tapi Yun Ce masih tidak bereaksi sama sekali. Sebaliknya, dia perlahan berjalan menuju kelompok 8 sampai dia sekitar 30 meter dari mereka. 8 orang, 6 tingkat 7 Raja Surgawi, 2 tingkat 6 Raja Surgawi. Tidak ada seorang pun di seluruh dunia kecuali Master Sun Deat Sword yang bisa mengalahkan kekuatan seperti ini. Setelah berhenti, Yun Ce berkata dengan acuh tak acuh, alasan saya memerintahkan Anda semua untuk datang hari ini adalah untuk menyatakan satu hal. Petik 2. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Yun Ce, adalah penguasa dari alam timur. Ekspresi semua orang berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Yun Ce perlahan mengangkat tangannya dan menyipitkan matanya. Dia menatap kelompok 8 di depannya dan berkata, Anda sekarang memiliki pilihan untuk membuat. Kirim ke saya, atau mati. Bab 1547-1547. Kirim ke saya, atau mati. Itu seperti putusan seorang raja yang diturunkan kepada beberapa rakyat jelata. Tapi 8 orang di depannya sama sekali bukan orang biasa. Mereka adalah praktisi mendalam terkuat dari seluruh dunia ini. Kelompok 8 mulai tertawa setelah kejutan awal mereka berlalu. Mereka tampak seperti baru saja mendengar lelucon terbesar dalam hidup mereka, jika bukan yang paling menyebalkan. Mereka tidak ingat kapan terakhir kali mereka direndahkan seperti ini setelah mencapai status dan kekuatan mereka. Bahkan raja kerajaan besar tidak akan mengatakan hal seperti itu ke wajah mereka. Ini berada di luar kemampuan kata, arogansi, untuk menggambarkannya. Hahaha. Master Star Hall One tertawa keras, menarik, betapa sangat menarik. Saya pikir dia mungkin seseorang yang penting, tapi tidak, dia hanya orang gila yang bodoh. Petik 2. Tarik pernyataan itu dan keluar dari Real Ruins East, dan biara Sateret Moon mungkin belum menyayangkanmu, kata Master Biara Bulan Sateret. Saya kira kedamaian di Real Ruins East telah berlangsung terlalu lama, cukup lama sehingga seseorang ingin naik di atas kita semua. Benar-benar lelucon.
The Black Fiend Sekte Master menembak Ming Xiao sekilas sebelum mengejek, Master Klan Ming Xiao, apakah ini benar-benar orang yang menghancurkan keberanianmu? Petik 2 titik. Tapi Ming Xiao yang biasanya pemarah tidak mengatakan apa-apa. Rumor tidak pernah bisa menandingi pengalaman nyata, belum lagi bahwa Yun Ce memancarkan aura Raja Surgawi tingkat pertama. Bahkan yang paling lemah di antara kelompok mereka adalah Raja Surgawi tingkat ke-6, jadi bisa dimengerti bahwa mereka tidak merasakan tekanan apapun. Huff, mengapa bahkan menyia-nyiakan kata-kata padanya? Guru spiritual biru mendalam berkata dengan tegas, saya tidak peduli siapa Anda atau dari mana Anda berasal, Yun Ce. Karena membunuh wakil kepala istana dan pelindungku yang hebat, aku datang untuk membalas dendam. Kamu tidak akan membiarkan Cold Cloud Mountain ini hidup. Petik 2. Dentang. Ada suara memekakkan telinga, dan satu kuali biru selebar 5 meter muncul di tangannya. Semua orang tercengang ketika mereka melihat benda itu. Itu kuali hantu hebat Yin. Seruan keterkejutan datang dari tanah dan langit. Heh, kamu bahkan membawa artefak pamungkasmu. Sepertinya haus darah kepala istana Yin besar hanya bisa dipenuhi dengan kematian hari ini, kata penguasa racun darah tangan tersenyum. Heh, kematian Siksuan hanya bisa dibayar dengan darah. Ditambah lagi, bukankah kamu sama denganku? Master spiritual biru mendalam meliriknya ke samping dan berkata, kamu tidak bisa menyembunyikan bau tangan beracun. Bibir darah tangan Poison Sovereign melengkung. Kilasan hitam kemudian, sarung tangan hitam pekat muncul di tangan kanannya. Aura racun yang menyebar dengan cepat darinya sudah cukup untuk membuat bahkan kelompok Master Sekte terlihat sedikit khawatir. Ketika Blood Hand Poison Sovereign memandang Yun Ce lagi, sepertinya dia sedang menatap mayat. Hahaha, Master One Star Hall tertawa keras ketika dia mengangkat disformasi bintang dan berkata, sepertinya tidak ada yang berencana membiarkannya hidup-hidup. Petik 2. Huff, kita akan menjadi lelucon jika kita membiarkannya pergi setelah semua yang dia lakukan. Memang benar bahwa tidak ada yang meremehkan Yun Ce. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan cedera Ming Xiao. Tidak hanya mereka muncul untuk secara pribadi membunuh Yun Ce, semua orang membawa artefak mendalam yang kuat dari mereka sendiri untuk menjamin kesuksesan mereka. Tidak ada kemungkinan mereka akan pernah membiarkan seseorang yang membunuh bangsanya dan mengejek mereka semua untuk pergi tanpa biaya. Kesombongan Yun Ce dan penghinaan yang berlebihan telah membuat mereka tertawa dan lebih marah dari sebelumnya. Emosi mereka pasti akan tercermin dalam metode mereka. Apakah ini jawaban Anda? Tidak terganggu sedikit pun, Yun Ce mengangguk pada mereka sekali dan berkata, baiklah. Petik 2. Dia maju selangkah, dan pupil matanya sedikit hitam. Rambut hitam pekatnya melayang ke atas meskipun tidak ada angin, diikuti oleh gelombang tekanan yang tak terlihat. Aura Yun Ce tidak diragukan lagi aura Raja Surgawi tingkat 1, tapi entah bagaimana tekanan spiritualnya mampu memasuki kedalaman jiwa mereka yang terdalam dan menyerang mereka. Itu benar, teror. Itu adalah teror yang datang dari jiwa lebih cepat dari yang bisa mereka tafsirkan. Meskipun emosi yang tiba-tiba hanya berlangsung sesaat, itu sudah cukup untuk menyebabkan semua orang membeku dan merasakan perasaan tidak nyaman yang samar-samar. Reaksi Ming Xiao sangat buruk, ekspresi ketakutan yang mendalam tampak di wajahnya, karena dia adalah satu-satunya di sini yang mengalami kekuatan sejati Yun Ce secara langsung. Dia dengan cepat mengertakkan giginya dan menekan teror yang seharusnya tidak, kilatan aneh melintas di matanya. Heh, itu tekanan yang cukup mengesankan. Sayang sekali Anda memiliki harapan kematian. Memegang kuali dengan tangan kiri dan pedang dengan kanannya, tiba-tiba ia muncul di atas Yun Ce seperti hantu dan melecutkan arus udara menjadi badai hitam kebiruan, menembakkannya lurus ke bawah ke arah Yun Ce. Serangan itu terasa seperti angin yin dari kedalaman neraka itu sendiri, dan pada saat itu, bahkan mereka yang menonton dari tanah merasa seperti gerbang neraka telah terbuka untuk melahap mereka semua. Akibatnya, banyak orang menjerit ketakutan. Itu bukan hanya Realm East Ruins. Sebagian besar sekte tingkat tinggi dari 5 reruntuhan neter berfokus terutama pada budidaya energi angin yang mendalam. Angin menimbulkan kegelapan, dan badai gelap dapat dengan mudah menyebabkan kehancuran yang tak terhitung. Fakta bahwa orang-orang di kaki gunung awan dingin telah merasakan bagaimana mereka membuktikan betapa mengerikannya badai hitam itu. Master spiritual biru mendalam adalah yang pertama bertindak. Belum ada orang lain yang bergerak. Mereka semua ingin melihat seberapa kuat Yun Ce, dan guru spiritual biru mendalam tidak diragukan lagi kandidat terbaik untuk melakukannya. Pakaian hitam Yun Ce mengepakkan keras saat dia terus berdiri di mata badai. Yang mengejutkan semua orang, Yun Ce tidak mencoba untuk menghindari angin gelap Master Spiritual Biru mendalam sama sekali, atau bahkan melepaskan energi yang mendalam. Dengan santai, dia mengangkat tangan, menghadap ke arah angin gelap dan membuat gerakan meraih pada guru spiritual biru mendalam. Adegan itu menyebabkan 7 orang lainnya mengerutkan kening kebingungan. Kemudian, bola mata semua orang serempak. Angin gelap mulai menghilang di bawah gerakan kasual. Itu terlihat seperti dihancurkan oleh semacam kekuatan tak terlihat. Pada saat telapak tangan Yun Ce mendekati guru spiritual mendalam biru, badai gelap yang disulap telah lenyap sepenuhnya seperti itu semua hanya ilusi. Mata guru spiritual biru mendalam melebar dengan kejutan yang tidak mungkin, tetapi dia memiliki cukup akal untuk menyadari bahwa melanjutkan serangannya akan menjadi tidak bijaksana. Pakaiannya yang berwarna biru dan tampak biasa melintas sekali di depan baju besi hitam pekat yang tampak setengah macet pada kenyataannya menggantikannya sepenuhnya. Ledakan. Cold Cloud Mountain bergetar hebat saat suara mengerikan terdengar. Master spiritual biru mendalam itu dikirim terbang seperti sekarung jerami, menabrak puluhan batu berukuran raksasa sebelum tenggelam ke dalam gunung itu sendiri di bawah guyuran darah. Keheningan yang menindas dan menakutkan langsung menyelimuti seluruh pegunungan dingin Cloud.
Master Spiritual Biru Mendalam, Kepala Istana dari Great Divine Yin Palace, seorang Raja Surgawi tingkat 7 yang kuat dan salah satu penguasa yang diketahui dari Kerajaan Timur terkena kerusakan serius hanya dalam satu serangan. Rurem. Bagian Gunung Tuan Spiritual Biru Mendalam telah runtuh, praktisi yang terluka parah muncul dari tumpukan batu tanpa rasa percaya diri dan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Guncangan dan ketakutan membanjiri wajahnya sepenuhnya. Jika bukan karena perlindungan pakaiannya, satu pukulan akan merenggut separuh hidupnya. Siapa yang akan mengira bahwa Yun Ce sekuat ini? Ayo serang dia bersama-sama. Master Spiritual Biru Mendalam meraung, menyebabkan dua orang menerkam ke arah Yun Ce bersamaan. Master Sun Deat Sword adalah satu-satunya praktisi mendalam di seluruh wilayah timur yang bisa menimbulkan kerusakan serius pada Master Spiritual Mendalam Biru dalam satu serangan. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Yun Ce mungkin sekuat Master Pedang Kematian Matahari meskipun dia hanya seorang Master Surgawi tingkat 1. Tidak ada seorang pun di sini yang cocok untuknya sendiri. Tidak ada cara lain untuk melawan Yun Ce kecuali dengan bekerja sama. Pada saat yang sama, semua orang senang bahwa mereka telah membawa artefak terdalam sekte mereka jika diperlukan. Master Starhole One dan penguasa racun darah tangan bertindak serempak. Dua baut energi kegelapan yang dikelilingi oleh kabut beracun dengan cepat mengunci ruang Yun Ce. Yun Ce masih belum bergerak 1 inci pun. Dia dengan santai membuat gerakan menggesek di depannya. Riip. Gabungan energi mendalam dari dua master sekte hancur seperti mereka tidak lain adalah tirai yang rapuh. Sebelum keduanya bahkan bisa mendekat, kekuatan yang kuat telah mengirim mereka terbang seperti Blue Spiritual Master Spiritual. Namun, 4 tokoh lainnya bergegas Yun Ce pada waktu yang hampir bersamaan Yun Ce melakukan serangan baliknya. The Soul Cry Grand Elder, Sateret Moon Monastery Master, Black Fiend Sect Master, dan Yaksa Devil Lord memanggil energi kegelapan mereka yang mendalam dan menciptakan pusaran air raksasa kegelapan di atas Cold Cloud Mountain. Ketika para penonton menatap ke dalam pusaran air yang gelap, mereka hampir merasa seperti tatapan dan jiwa mereka tersedot ke pusaran air itu sendiri, ditakdirkan untuk dimakan selamanya. Yun Ce mengangkat tangannya dan merentangkan jarinya. Cahaya hitam di sekitar telapak tangannya bersinar lebih terang saat dia bertemu dengan pusaran air yang mendekat. Kedua energi gelap yang berseberangan itu saling beradu dan menelan seluruh puncak gunung dalam kegelapan. Dampaknya hampir menyebabkan 4 master sekte meludahkan darah saat dingin mengerikan menyelimuti seluruh pegunungan hanya dalam sekejap. Kekuatan gabungan dari 2 master sekte dan 2 tua-tua akhirnya memaksa Yun Ce bergerak sedikit. Tubuh atasnya sedikit ditekuk ke belakang, dan kakinya bergeser setengah langkah ke belakang. 4 master sekte menyerang bersama, tetapi bentrokan itu hampir sepenuhnya mendukung Yun Ce. Kemilau cahaya yang biasa disulap dengan mudah menekan pusaran air gelap mereka sebelum melahap semuanya lapis demi lapis. Tubuh mereka sakit seperti mereka sedang dipotong oleh 1000 pedang, dan mereka merasa seperti mereka bisa hancur kapan saja. Tingkat kejut mereka juga pada batas absolutnya. 4 master sekte lainnya tidak bergerak saat mereka berjuang. Energi aneh mulai mengalir keluar dari Guru One Star Hall, Guru Spiritual Biru Mendalam, dan tubuh penguasa racun darah tangan. Ming Xiao telah pindah jauh dari medan perang sejak beberapa waktu yang lalu. Ketidakikutsertaannya masuk akal karena dia terluka parah. Ledakan. Cahaya hitam meledak dengan keras. Kebuntuan antara Yun Ce dan 4 master sekte terputus ketika yang terakhir dikirim terbang dengan darah memancar keluar dari bibir mereka. Cahaya di cakram formasi bintang One Star Hall Master membeku pada saat yang sama, dan dia melompat ke udara sebelum mengayunkan artefak yang mendalam ke bawah. Formasi bintang gelap mengedipkan keberadaannya, dikelilingi Yun Ce dan 4 master sekte lainnya dan menguncinya ke pusat formasi. Semua orang tampak senang dengan kesuksesannya. Master One Star Hall berteriak, "Lakukan!" Bagus sekali. Master Spiritual Biru Mendalam melompat keluar dari puing-puing dan melemparkan kuali hantu yin besar ke Yun Ce. Lebarnya sekitar 300 meter sebelum jatuh tepat di atas Yun Ce dan menelannya utuh. Hahaha. Master Spiritual Biru Mendalam tertawa gila setelah upaya itu berhasil. Ini adalah akhir dari kesombonganmu, Yun Ce. Seruan shock memenuhi seluruh gunung. Sik, The Eastern Frost Monarch menghela nafas berat sebelum menutup matanya. Kekalahan Yun Ce dari Guru Spiritual Biru Mendalam dalam satu pukulan dan kemenangan atas kekuatan gabungan dari 4 master sekte sangat mengesankan untuk sedikitnya, tetapi ketika dia dibelenggu oleh formasi One Star dan ditelan oleh Great Yin Ghost Cauldron, The Eastern Frost Monarch tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Dongfang Hanwei menekan bibirnya rapat-rapat dan bergetar, tidak bisa berkata apa-apa. Dia masih muda, tetapi bahkan dia tahu apa kuali hantu yin besar itu. Ada desas-desus bahwa Great Ghost Cauldron telah memurnikan mayat gelap yang tak terhitung jumlahnya dan mengumpulkan energi kematian, energi hantu dan energi kemarahan yang tak terbatas. Siapapun yang terperangkap di dalamnya akan disiksa oleh energi ini ke titik kehancuran mental. Apa yang penting dari energi dan kekuatan fisik ketika pikiran sudah dihancurkan? Siapapun yang terperangkap akan disempurnakan menjadi mayat gelap dalam waktu singkat, dan dikabarkan bahwa tidak ada yang pernah melarikan diri darinya, bahkan tidak menambahkan fakta bahwa Yun Ce sudah terjebak dalam formasi One Star. Tidak heran dia berani mencela 9 sekte sekaligus. Kekuatannya benar-benar mengesankan. Sayangnya, hanya ada satu hasil untuk kejahatan ini, kata One Star Hall Master sambil mencibir. Yun Ce, kamu adalah orang pertama yang mengejek 9 sekte besar dan alam timur begitu, dan kamu akan segera tahu konsekuensinya. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri untuk ini. The Blood Hand Poison Sovereign kemudian membuka tangan kanannya dan menambahkan, izinkan saya mengirim Anda ke jalan Anda.
Poison Hand langsung tumbuh hingga beberapa ratus meter sebelum jari-jarinya yang hitam mencengkeram ke kuali hantu hebat Yin. Kabut hitam racun disuntikkan langsung ke kuali hantu. The Soul Cry Grand Elder juga berjalan ke depan dan berkata, ini adalah kematian yang berharga jika kami mengirimmu seperti ini. Sayangnya untuk Anda, sudah terlambat untuk meminta belas kasihan. Sebuah lonceng hitam kecil terbang keluar dari telapak tangannya saat dia berbicara. Itu bergerak tepat di sebelah kuali hantu sebelum mengeluarkan riak pola iblis hitam. Pada saat itu, seluruh pegunungan Cloud dingin dipenuhi dengan tangisan memilukan jiwa orang mati. The Soul Cry Bell adalah artefak iblis terbesar dari Soul Cry Monastery. Itu juga artefak mendalam suara iblis terkuat di seluruh East Ruins Realm. Pembentukan bintang, kuali hantu, tangan beracun, tangisan jiwa. Bahkan di kejauhan, para penonton dapat merasakan gelombang mengerikan yang berasal dari artefak yang mendalam. Mereka hampir tidak bisa membayangkan penyiksaan dan keputusasaan seperti apa yang diderita Yun Che saat ini. Semuanya benar-benar berakhir. Ini adalah konsekuensi dari menyinggung 9 sekte besar. Bab 1548. Pembatasan di Star One Formasi, penindasan dan penyempurnaan hantu-hantu Yin besar, suara iblis jiwa Cry Bell dan racun mematikan Poisoned Hand. Tidak ada seorang pun yang berpikir bahwa Yun Che akan selamat dari ini, bahkan jika ia memiliki 10 kehidupan. 9 sekte besar, atau lebih tepatnya, 7 sekte telah mengembalikan Yun Che kematian yang sangat kejam dan cantik untuk tampilan kesombongan dan kekuatannya yang tak tertandingi. Ming Xiao berjalan dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, ini berjalan lebih cepat dari yang saya harapkan. Saya khawatir bahwa berita ini akan mencapai Raja Kerajaan Besar. Petik 2. Mencapai Raja Kerajaan Besar, Master Spiritual Biru Mendalam menjawab dengan senyum menghina, orang seperti dia tidak pantas mendapatkan perhatian. Bocah ini membunuh Siksuan, dia beruntung dia mati secepat ini. Petik 2. Ledakan. Suara berisik tiba-tiba menyela Guru Spiritual Biru Mendalam. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat pasi saat gemetar menjalari seluruh tubuhnya. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat kuali hantu Yin besar. Wajah semua orang berubah pada saat yang sama. Suara itu sepertinya berasal dari dalam kuali hantu Yin besar. Apa yang sedang terjadi? Ledakan. Yang ini bahkan lebih keras dan membosankan daripada sebelumnya, bahkan melebihi suara iblis dari jiwa Cry Bell. Tidak ada kesalahan, itu datang dari dalam Great Cauldron Ghost Yin. Wajah mereka berubah lagi menjadi syok dan tidak percaya. Itu tidak mungkin. Darah meresap ke dalam wajah Guru Spiritual Biru Mendalam yang secara tidak wajar cepat. Dia bahkan mulai bergetar. Ledakan. Suara itu terjadi untuk ketiga kalinya, dan tangan putih pucat tiba-tiba keluar dari tubuh kuali hantu besar. Retakan menyebar dengan cepat ke permukaan artefak yang dalam, tidak ubahnya jumlah pembuluh darah yang terlihat tumbuh di bola mata setiap orang. Bang! Kuali hantu Yin besar meledak dalam hujan potongan biru dan hitam dalam sekejap. Semburan darah hitam keluar dari mulut Guru Spiritual Biru Mendalam dan dia terhuyung mundur seolah-olah dialah yang terkena serangan itu. Ketika dia mendongak dan melihat lelaki itu perlahan berjalan keluar dari artefak yang dalam dan kabut hitam yang mengelilinginya, murid-muridnya melebar ke titik di mana mereka bisa memisahkan diri. Mata Yun Che tanpa emosi seperti pertama kali dia melihatnya. Tidak hanya dia terlihat benar-benar tidak terluka, bahkan tidak ada kerutan pada pakaian hitamnya. Ini adalah hasil yang tidak pernah diimpikan oleh siapapun. Poisoned Hand terlempar ke belakang oleh ledakan sebelumnya, dan ketika ekspresi Blood Hand Poison Sovereign menjadi gelap, dia membuatnya melepaskan gas beracun kegelapan yang terkonsentrasi yang menelan Yun Che dalam sekejap. Namun, Yun Che terus berjalan tanpa tergesa-gesa di tengah-tengah gas. Saat tangan beracun mulai jatuh ke arahnya, dia mengulurkan tangan, meraih tepi artefak yang mendalam dan melepaskan semburan energi hitam. Riip. Energi hitam menelan seluruh tangan beracun dalam sekejap. Itu segera diikuti oleh suara merobek-robek yang menakutkan saat Yun Che dengan kejam merobek seluruh tangan Blood Poison Sovereign dari pergelangan tangannya. Wah! The Blood Hand Poison Sovereign mengeluarkan teriakan mengerikan saat dia jatuh berlutut. Darah mengalir keluar dari lubang menganga di mana tangan kanannya dulu seperti air mancur. Sementara itu, Yun Che merobek-robek sarung tangan hitamnya, identitasnya, terpisah sepotong demi sepotong seperti itu hanyalah sepotong kain tua. Kamu, The Blood Hand Poison Sovereign bergetar hebat saat matanya berubah merah. Keterkejutan dan ketakutannya jauh melebihi rasa sakit yang dia rasakan. Yun Che membuat gerakan meraih lainnya, dan kali ini adalah Soul Cry Bell yang tersedot ke tangannya. Terkejut, Soul Cry Grand Elder segera mendesak Soul Cry Bell untuk mengeluarkan suara iblis yang bahkan lebih besar daripada ratapan mengerikan. Namun, Yun Che tetap sama sekali tidak tergerak meskipun mandi di dalam suara iblis yang bisa menghancurkan jiwa. Sepertinya dia adalah genangan air yang tergenang yang tidak bergerak sedikit pun selama bertahun-tahun. Dia sedikit berbalik ke arah Soul Cry Grand Elder, dan flash hitam mengedipkan mata sekali dari belakang murid-muridnya. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba muncul di dalam hati dan jiwa-jiwa menangis agung, dan naga hitam pekat ukuran langit itu sendiri muncul di depannya dan membuka mulutnya. Hahaha. The Soul Cry Grand Elder mengeluarkan teriakan paling menakutkan dalam hidupnya. Yun Che tidak menyerangnya, tapi dia berlari, berguling, dan merangkak dengan merangkak sebelum meratakan dirinya di tanah seperti anjing yang gemetar ketakutan karena akalnya. Retak. The Soul Cry Bell melengkung di tangan Yun Che sebelum benar-benar hancur. Dia kemudian membuang potongan logam yang tidak berguna di tanah.
The Great Yin Ghost Cauldron, The Poisoned Hand, dan Soul Cry Bell adalah artefak iblis terbesar sekte mereka, tetapi Yun Ce tidak hanya terbebas dari mereka dengan mudah, pikiran untuk mengklaimnya untuk dirinya sendiri bahkan tidak terlintas dalam pikirannya sekalipun. Dia telah menghancurkan mereka semua dalam sekejap mata seperti dia membuang sepasang sepatu usang. Keheningan menyelimuti Cold Cloud Mountain sekali lagi, dan kali ini lebih menindas daripada yang pernah ada sejak awal. Semua orang membeku seperti mereka melihat hantu, dan 8 sekte besar yang yakin bahwa Yun Ce terbunuh sebelumnya merasa seperti mereka telah jatuh ke dalam mimpi buruk paling konyol dan menakutkan di dunia. Mereka tidak bisa percaya atau keluar dari trans mereka. Apakah ini yang Anda miliki? Yun Ce mencibir dengan jijik, banyak sampah. Teror tanpa suara menyebar seperti wabah di hati semua orang. Bukan hanya para tetua dan master sekte dari 8 sekte besar, semua orang yang menonton adegan ini merasa seperti iblis yang mengerikan telah muncul di dalam hati mereka. Bagaimana mungkin bagi seseorang untuk merobek artefak iblis dari sekte, terutama yang didukung oleh master sekte atau penatua, dengan begitu mudah? Lupa melihat, mereka bahkan belum pernah mendengar kekuatan seperti itu dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa Yun Ce sengaja membiarkan dirinya terjebak oleh formasi One Star dan kuali hantu hebat Yin. Tidak, bahkan bukan itu. Itu karena di bawahnya dia menghindari hal-hal seperti itu. Yun Senior, sangat, luar biasa, gumam Dongfang Hanwei Linglung. Dia merasa dunianya terbalik. Petik 2 titik. Kali ini, Raja Frost Timur yang tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Kamu, tangan One Star Hall Master dulu memegang disformasi bintang tidak akan berhenti gemetar saat dia tergagap. Siapa di bumi? Apa kamu? Kirim, atau mati, kata Yun Ce dengan nada rendah. Dia belum mencoba membunuh siapapun. Dia membutuhkan alat, bukan mayat. Wajah One Star Hall Master berkedut tidak wajar. Tidak ada cara dia bisa tunduk kepada Yun Ce sebelum begitu banyak praktisi timur yang mendalam, namun dia tidak bisa menemukannya dalam dirinya untuk mengendalikan rasa takutnya dan melemparkan balasan pedas sama sekali. Ketika dia melihat ke samping, dia menemukan bahwa teman-temannya sama-sama terguncang dan gemetar ketakutan. Hanya ada begitu banyak emosi yang bisa ditangani seseorang. Satu-satunya alasan Tuan Sekte dan Tetua Sekte ini tampaknya tidak takut adalah karena mereka belum pernah bertemu seseorang yang bisa membuat mereka takut, sampai sekarang. Master Spiritual Biru mendalam bernapas berat. Darah masih mengalir keluar dari tenggorokannya karena serangan balasan dari kehancuran kuali hantu hebat Yin. Dia dengan gemetar mengangkat kepalanya dan menatap Yun Ce dengan ketakutan dan kebencian, dan ketika ketakutan itu berubah menjadi kekerasan dia menjerit setengah gila, dia pasti menderita kerusakan besar di dalam kuali hantu Yin besar, dan dia diracun oleh Poisoned Hand. Dia hanya memasang front, dia pasti. Bunuh dia, ayo bergandengan tangan dan bunuh dia bersama. Petik 2. Dia tiba-tiba melompat ke udara, memanggil badai hitam dengan pedang birunya dan menyerang Yun Ce sekali lagi. Teriakan setengah gila adalah kekuatan yang mendorong semua orang ke tepi saat mereka secara tidak sadar bereaksi pada saat yang sama. 6 ledakan kegelapan berbeda terbang menuju Yun Ce dengan janji kematian. Sang penatua jiwa menangis adalah satu-satunya yang tidak bereaksi terhadap seruan guru spiritual biru mendalam, masih terbaring di tanah dan bergetar seperti daun. Tidak seperti rekan-rekannya, dia menderita kerusakan mental yang sangat besar ketika Soul Cry Bell-nya dihancurkan. Menimbang bahwa bahkan Sui Meidin, pemilik Divine Stainless Soul telah kalah dari Yun Ce dalam pertempuran mental, pilihannya untuk menggunakan Soul Cry Bell padanya praktis adalah bunuh diri. Adapun Ming Xiao, dia pindah dari medan perang sekali lagi. Kekuatan gabungan dari 6 Raja Surgawi tentu saja keluar dari dunia untuk orang-orang di tanah ini. Cold Cloud Mountain berguncang keras di bawah kekuatan mereka, dan banyak kapal yang dalam yang tak terhitung jumlahnya dirobohkan lagi meskipun telah bergerak sangat jauh dari medan perang. Yun Ce tampak tidak tergerak meskipun berada di pusat serangan ke-6 Raja Surgawi. Dia bahkan tidak melihat siapapun. Dia hanya menggerakkan lengan kanannya di belakangnya, dan mengayunkannya dengan tangan kiri dengan santai. Pada saat itu, serigala biru raksasa muncul di depan mata semua orang dan meraung. Telapak tangan menjadi pedang. Itu adalah teknik kedua dari Heavenly Wolf Hell, Tome Dewa, Wild Fang. Tetapi tidak seperti sebelumnya, mata serigala bersinar hitam bukannya biru. Setiap Raja Surgawi melihat serigala raksasa menerkam ke arah mereka, melahap energi, roh, dan bahkan tubuh mereka. BOOOM. Cold Cloud Mountain yang malang akhirnya membelah menjadi 2, dan energi kegelapan yang mendalam yang dimiliki 6 Raja Surgawi menyuntikkan semua kekuatan mereka ke dalam musnah dalam sekejap. Mereka terlempar ke belakang dalam 6 arah yang berbeda, menyebarkan darah di mana-mana seperti 6 kantong darah yang bocor. Yun Ce bergegas ke arah mereka seperti hantu. Ledakan. Pertama, dia menusuk disformasi One Star Hall milik Guru Wan dengan lengannya dan memukul yang terakhir di jantung, menekannya dan menyebabkan semburan darah menyembur keluar dari mulutnya. Bang! Kemudian, dia mematahkan pedang biru Master Spiritual Biru mendalam menjadi 2 dengan satu jari sebelum menusuk lengan yang terakhir dengan setengah pakaiannya. Retak. Lengan kiri Sovereign racun tangan darah yang sudah kehilangan tangan kanannya tiba-tiba pecah berkeping-keping, menarik jeritan mengerikan dari pria itu. Ledakan. 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 Yun Ce telah menyerang semua 6 Raja Surgawi lagi dan serius melukai mereka bahkan sebelum mereka menyentuh tanah. Semua dari mereka berlumuran darah, dan mereka tidak bisa memanjat berdiri meskipun mengenai tanah dan diberi beberapa detik untuk bernafas, apalagi membalas atau berjuang melawan Yun Ce. Bang! Yun Ce kemudian jatuh dari langit dan membanting kaki kanannya ke dada Soul Cry Grand Elder, mengalah dan mendorong korbannya ke tanah sepenuhnya.
Kabut darah dan debu dengan cepat menyebar keluar dari lubang berbentuk manusia. Ini adalah kesempatan terakhirmu, kata Yun Ce perlahan seperti iblis yang mendeklarasikan peringatan terakhirnya, tunduk, atau mati. Kali ini, semua orang bisa merasakan niat membunuh tulangnya. 7 Raja Surgawi terengah-engah, mengerang dan mendesis putus asa kesakitan. Saat ini, mereka tampak seperti 7 anjing menggeliat di pintu kematian. Dari bola mata, hati, hingga bejana besar dan bahkan udara, semuanya bergetar ketakutan. Tidak ada yang mengira penguasa yang tak tertandingi dari kerajaan timur akan kalah dari Yun Ce begitu tegas dan mengerikan. Mendesah. Petik 2. Desahan panjang tiba-tiba muncul di samping hati dan telinga semua orang. Itu terdengar seperti itu datang dari jauh, tetapi juga terdengar seperti tepat di sebelah telinga seseorang. 8 Raja Surgawi yang putus asa mendongak pada saat yang sama. Ekspresi penonton juga berubah menjadi sangat terkejut. Bab 1549 banding 1549. Suara ini, tidak mungkin. Semua orang memandang berkeliling untuk mencari pembicara. Sosok seperti dewa yang namanya telah menjadi legenda sejak lama muncul di pikiran semua orang. Sun Deat, Sword Master, kata-kata itu keluar dari mulut guru spiritual biru mendalam saat matanya menjadi cerah dengan harapan. Namun, itu redup segera ketika dia mengingat kekuatan Yun Ce yang luar biasa. Mereka semua telah menguji kekuatan Sun Deat Sword Master sebelumnya, dan mereka tahu dia benar-benar tak terkalahkan di alam timur. Namun, Yun Ce begitu kuatnya sangat kuat sehingga bahkan Master Pedang Kematian Sun pun tidak akan cocok untuknya. Kecuali kalau, siapa Yun Ce, dan mengapa dia ada di sini? Benarkah wilayah timur harus merangkak di bawah kakinya? Yun Ce sama sekali tidak terkejut dengan penampilannya. Dia berkata dengan suara rendah dan dingin, akhirnya mau keluar. Yun Ce, suara itu tidak tua, tapi berat karena usia dan pengalaman. Master Sun Deat Sword berkata, 9 sekte besar tidak memiliki dendam dengan Anda. Mengapa Anda harus mendorong kami begitu? Jika Anda bersikeras menentang tatanan alam, maka itu hanya masalah waktu sebelum surga memukul Anda bahkan jika Anda berhasil bertahan dari musuh bebuyutan Anda. Hentikan ini sekarang. Petik 2. Surga akan memukulku. Yun Ce tersenyum. Bagi kebanyakan orang, ini kedengarannya seperti peringatan atau ancaman, tetapi baginya, itu hanyalah lelucon yang paling menggelikan di seluruh dunia. Dia mendongak perlahan dan menatap ke arah utara. Mereka, katanya dengan suara yang terdengar sedalam jurang, tunjukkan wajahmu. Petik 2. Seseorang muncul di langit utara. Itu adalah seorang pria parubaya mengenakan pakaian bersih, polos dengan pedang lebar di belakang punggungnya. Pedangnya berwarna putih permata meskipun dia berada di wilayah surgawi utara, tempat yang terdiri dari palet gelap dan energi gelap yang mendalam. Sun Deat Sword Master. Itu adalah Sun Deat Sword Master. Teriakan kaget memenuhi udara seperti badai. Itu adalah nama dari praktisi terdalam nomor 1 di alam timur. Sun Deat Sword Master adalah master pedang saat ini dari alam pedang kematian Sun, yang terkuat dari 9 sekte dari wilayah timur. Dia kuat, dan singgasananya tak tergoyahkan. Semua orang yakin dia tidak akan muncul hari ini. Bahkan ada desas-desus tentang dia dalam kultivasi terpencil akhir-akhir ini. Tidak ada yang berharap dia benar-benar muncul, dan sepertinya dia bersembunyi di dekatnya sejak awal. Yun Ce perlahan-lahan menunjuk jari pada praktisi terdalam dari alam timur dan berkata, Anda hanya memiliki satu kesempatan tunduk, atau mati. Ancaman Yun Ce menyebabkan keributan mereda lagi. Master Sun Deat Sword itu sangat kuat, dan tidak ada yang akan percaya bahwa Yun Ce bisa mengalahkannya jika dia muncul dari awal. Tapi setelah menyaksikan keterampilan jahat Yun Ce dengan mata mereka sendiri, mereka tidak bisa berpura-pura tidak melihat kemungkinan yang menakutkan. Kemungkinan bahwa bahkan Master Pedang Kematian Sun tidak cocok untuk Yun Ce, terutama mengingat bahwa sikap Yun Ce tidak berubah sedikitpun. Sepertinya pembicaraan lebih lanjut tidak ada gunanya. Master Sun Deat Sword mengangkat lengannya dan mencengkeram gagang pedangnya, menyebabkan gelombang pedang hitam pekat tiba-tiba meledak dari ujung pedang putih bersih. Udara, ruang, dan visi menjadi terdistorsi sekaligus. 1 miliar pedang yang tak terlihat tiba-tiba muncul di dalam ruang yang tertidur nyenyak, dan mereka merasa cukup kuat untuk menghabisi setiap makhluk hidup di dunia hanya dengan satu pikiran. Kekuatan hitam yang menyelimuti dunia hanya dalam sekejap menyebabkan setiap penonton menahan napas, dan setiap Raja Surgawi dari 8 lainnya menjadi pucat. Ini. Mereka semua adalah penduduk daerah timur dan anggota dari 9 sekte besar. Mereka tahu Master Pedang Kematian Sun lebih baik daripada siapapun. Namun, kekuatan yang saat ini dia tampilkan jauh melebihi imajinasi mereka. Mereka segera mengingat rumor itu dan menjadi lebih pucat daripada sebelumnya. Apakah Master Sun Deat Sword benar-benar berhasil dalam terobosannya? Divine King Realm, level 10. Master One Star Hall berteriak dengan gelisah. Teror dan mata mereka yang penuh keputusasaan tiba-tiba digantikan oleh harapan yang membara. Master Sun Deat Sword tidak hanya menciptakan legenda baru di alam timur dengan terobosannya, dia juga membawa cahaya harapan yang jauh lebih cerah dalam krisis ini. Tingkat ke-10 Divine King benar-benar selangkah lagi dari mencapai Divine Sovereign. Itu lebih dari cukup untuk menghukum Yun Ce yang arogan dan kejam ini. Ketika Sun Deat Sword Master Pedang mungkin mencuci melintasi Divine King yang dikalahkan, mereka merasa cukup tersentuh untuk meneteskan air mata di tempat. Terobosan pembuatan zaman ini hampir terasa seperti berkat dan keselamatan dari surga. Aku tidak akan cocok untukmu sebelum aku menyelesaikan terobosanku, kata Sun Deat Sword Master sambil mengedarkan kekuatannya. Kekuatan kegelapan pedang yang mencakup semua tampak seperti itu akan menggiling Yun Ce menjadi tidak ada saat. Kurasa bahkan takdir ingin kau mati. Petik 2.
Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Yun Ce berkata tanpa ekspresi, saya kira jawaban Anda adalah kematian, kalau begitu. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu sendiri, tapi aku tidak akan bisa menghentikanmu untuk melarikan diri. Suara Sun Deat Sword Master terdengar seperti diresapi dengan gunung. Mustahil untuk meragukan kata-kata pria itu. Kamu kejam dan sangat muda. Masalah kita tidak akan ada habisnya jika Anda diizinkan untuk melarikan diri. Itu sebabnya saya mengundang teman lain untuk bergabung dengan saya. Petik 2. Teman lain. Kata-kata Sun Deat Sword Master mengejutkan semua orang. Ming Xiao adalah satu-satunya yang matanya berkilau dengan roh. Langit timur tiba-tiba berubah gelap tanpa peringatan. Bahtera yang dalam dan kapal-kapal besar yang terbang di udara tiba-tiba tenggelam lebih rendah seolah-olah mereka membawa beban 1000 gunung. Ketika bayangan hitam raksasa perlahan mendekat dari kejauhan, seolah-olah langit itu sendiri menekan ke arah tanah, menghancurkan paru-paru semua orang sampai mereka mengancam untuk hancur berkeping-keping. Itu adalah rok gelap. Petik 2. Semua orang memandangi langit dengan kaget dan takjub. Itu pasti Dark Rock, tapi makhluk ini sangat besar sehingga sayap tunggal membentang puluhan kilometer. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu tentang klan Rock Hitam di alam timur. Namun, tidak ada seorang pun, bahkan Master Sekte atau Penatua, yang pernah melihat Dark Rock sepanjang 50 kilometer. Bahkan yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa tekanan yang dihasilkannya sekuat pedang gelap Sun Deat Sword Master. Di atas gunung awan dingin, lutut Ming Xiao menyentuh tanah dengan keras ketika dia berteriak keras dan jelas di telinga semua orang, junior Minggu yang tidak layak menyapa nenek moyangnya. Semua orang terperangah ketika mereka mendengar judul, Forefather, dari mulut Ming Xiao. Forefather Ming Peng, orang yang tak terhitung jumlahnya mengungkapkan identitas sebenarnya dari Rock dalam ketakutan. Umur Dark Rock jauh lebih lama dari manusia. Itu adalah salah satu alasan utama mengapa klan Rock Hitam bisa makmur selama itu. Sejak dulu sekali, dikabarkan bahwa nenek moyang keluarga Ming Peng masih hidup. Tapi tentu saja, rumor itu hanya rumor. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar memeriksa ke dalamnya, apalagi percaya bahwa itu benar. Tapi hari ini, ketika krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa 9 sekte besar, Dark Rock sepanjang 50 km benar-benar telah tiba untuk menyelamatkan mereka. Desas-desus itu menjadi kepastian ketika Ming Xiao jatuh berlutut dan menyebutnya Forefather. Nenek moyang Ming Peng sebenarnya masih hidup, dan fakta bahwa kekuatannya sama dengan Sun Deat Sword Master berarti bahwa dia juga seorang Raja Surgawi tingkat 10. Dia kemungkinan besar lebih kuat dari Sun Deat Sword Master juga. Ini berarti bahwa ada Divine King, level 10 yang sudah ada di alam timur sejak jauh sebelum Master Pedang Kematian Matahari. Dia tidak ingin terlibat dengan dunia sekuler dan menjadi nenek moyang penjaga klan Rock Kegelapan. Pada kenyataannya, dia adalah praktisi terdalam sejati yang benar-benar kuat dan Raja 10 tingkat surgawi dari ranah timur alam reruntuhan timur. Master Sun Deat Sword jelas tahu tentang Forefather Ming Peng. Bahkan, sepertinya mereka adalah teman baik. Sang penatua jiwa menangis, guru biara bulan hancur, guru balai bintang Wan, penguasa racun darah tangan, guru sekte Vian hitam, dewa setan yaksa, dan guru spiritual biru mendalam. Ketika keterkejutan mereka telah berlalu, semua orang memberi hormat kepada kakek Ming Peng sebelum berteriak di hormat dan agitasi, "Selamat datang, nenek moyang Peng Ming." Petik 2. Kali ini, suasananya telah berubah total. Baru saja, mereka telah menyaksikan Yun Ce disegel ke dalam kuali hantu-hantu yin besar, kemudian 7 Raja Surgawi diinjak-injak oleh Yun Ce seperti anjing jalanan. Tapi sekarang, Sun Deat Sword Master yang baru-baru ini naik dan seorang master tersembunyi yang bahkan lebih kuat daripada dia muncul pada saat yang sama. Master Sun Deat Sword, nenek moyang Peng. 2 tingkat 10 Raja Surgawi. Alam Timur tidak pernah memiliki Raja Surgawi tingkat 10, tetapi hari ini, 2 dari mereka muncul sekaligus. Tidak peduli seberapa kuat Yun Ce mungkin, tidak ada cara dia bisa bertarung melawan 2 tingkat 10 Raja Surgawi. Situasi sekarang benar-benar terbalik. Yun Ce. Suara nenek moyang Ming Peng datang dari atas. Ada ancaman kuat di balik suaranya, dan setiap kata yang dia ucapkan mengirim getaran melalui ruang, yang lama ini tidak akan muncul jika semua yang Anda rencanakan lakukan adalah membuktikan jalan Anda. Namun, Anda melewati batas ketika Anda menunjukkan metode dan ambisi Anda. Petik 2. Realm is Ruins bukan tempat yang bisa kau anggap remeh. Jika Anda bersikeras memojokkan kami dan menempatkan wilayah timur di bawah ibu jari Anda, maka jangan salahkan kami karena membalas dan mengubur Anda di sini untuk selamanya. Petik 2. Tidak ada gunanya membujuknya, kata Sun Deat Sword Master dengan acuh tak acuh. Ayo pergi. Petik 2. Pedang putih menyapu udara, dan seluruh auranya berubah sepenuhnya. Mengambang di udara dengan mata yang memantulkan cahaya pedangnya, dia tampak seperti seorang kaisar yang memandang ke bawah ke seluruh dunia. Di matanya, semua kehidupan termasuk Yun Ce adalah semut. Kekuatan dan keanggunan dari praktisi terdalam terkuat di alam timur benar-benar terbuka pada saat ini. Pedang ini disebut Sun Deat, kata Sun Deat Sword Master. The Sun Deat Sword Realm dinamai setelah itu. Ia telah membunuh hampir 1000 Raja Surgawi, dan hari ini ia akan meminum darah Raja Surgawi lagi. Petik 2. Skri. Bila itu terayun ke bawah, membelah surga dan bumi dengan pelangi putih setidaknya sepanjang puluhan ribu meter. Pada saat yang sama, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani Yun Ce dengan melolong seperti naga. Yun Ce berbalik ke samping dan menyelubungi dirinya dalam cahaya hitam. Dia melemparkan pukulan energi kegelapan murni, yang tidak diberdayakan oleh seni yang mendalam sama sekali, langsung pada tebasan yang masuk. Retak.
Ada ledakan menggelegar yang terdengar seperti akhir dunia, dan retakan segera muncul di seluruh balok putih murni. Namun, itu tidak hancur di tempat. Didorong oleh energi pedang di belakangnya, itu hancur menjadi balok destruktif yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani Yun Ce. Ding 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 ding. Energi pedang dan sinar pedang jatuh dari langit seperti hujan lebat. Namun, mereka sepenuhnya dihilangkan oleh energi pelindung Yun Ce. Sebuah sinar muncul di mata Sun Deat Sword Master saat dia mengubah gerakan tangannya. Ribuan gelombang pedang putih salju dan abisal tiba-tiba muncul entah dari mana sebelum terbang menuju Yun Ce pada saat yang sama. Energi pedang, sinar pedang, dan gelombang pedang. Tidak hanya dia menggunakan 3 jenis kekuatan pedang pada saat yang sama, mereka sangat kuat sehingga cuaca sendiri telah berubah sebelum kekuatannya. Saat ini, para penonton yang bermata lebar sedang diperlihatkan mengapa Sun Deat Sword Master adalah praktisi pedang terkuat dari dunia timur. Bang! 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 Setiap kali gelombang pedang menghantam Yun Ce, kilatan putih atau hitam sekitar beberapa ratus meter akan muncul. Ekspresi Yun Ce masih belum berubah sedikit pun, tetapi energi pelindungnya jelas mulai mendistorsi dan terhuyung-huyung di bawah rentetan. Semakin lama berlangsung, semakin banyak retakan dan depresi yang muncul pada energi pelindungnya. Master Sekte dan tetua dari 8 sekte lainnya mengetuk jauh oleh energi pedang Master Sun Deat Sword. Mereka semua dikejutkan oleh kekuatan semata-mata yang dia tunjukkan. Ini adalah kekuatan tingkat 10 Raja Surgawi, puncak Raja Surgawi kedua setelah setengah langkah penguasa surgawi dalam dunia yang sama. Riip. Suara melengking menembus telinga semua orang saat energi pelindung Yun Ce akhirnya terkoyak. Gelombang pedang segera mengalir melewati telinganya dan memotong beberapa helai rambut. Tiba-tiba, langit biru menjadi tertutup awan. Itu adalah Forefather Ming Peng. Dia tiba-tiba mengepakkan sayap raksasanya, dan badai hitam pekat langsung turun di atas Yun Ce yang tertekan. Pusaran air hitam pekat menyelimuti ruang tempat Yun Ce berada. Yun Senior, Dongfang Hanwei menjerit mengerikan. Dia merasa seperti bisa pingsan kapan saja. Hahaha, Master Spiritual Biru mendalam membuka matanya lebih lebar dan tertawa keras. Mati, ini adalah konsekuensi dari menyinggung 9 sekte besar. Ruram. Tetapi sebelum Master Spiritual Biru mendalam bahkan bisa selesai, cahaya berapi tiba-tiba muncul dari pusat pusaran air. Api merobek angin hitam pekat menjadi serpihan saat Yun Ce yang terbakar terbang lurus ke arah Sun Deat Sword Master sebelum memanggil gambar serigala melolong dengan telapak tangannya lagi, menebas. Ditemui dengan baik. Master Sun Deat Sword tidak terlihat terkejut dengan serangan Yun Ce. Dia bahkan tidak berusaha menghindar. Sun Deat Sword, di tangannya berubah hitam pekat, dan puluhan ribu balok pedang hitam memotong ke gambar Heavenly Wolf. Pada saat mendekati targetnya, ia kehilangan lebih dari 60% kekuatannya. Master Sun Deat Sword kemudian menghancurkannya dengan tebasan tunggal. Sementara Yun Ce sedang menyerang Master Pedang Kematian Sun, nenek moyang Ming Peng mengepakkan sayapnya dan menggelapkan langit untuk kedua kalinya. Kali ini, kegelapan mutlak melanda dunia untuk sesaat sebelum digantikan oleh badai hitam selebar 50 km. Namun, itu mulai menyusut dengan cepat ketika turun sampai menjadi bila angin panjang 300 meter. Itu terbang ke arah Yun Ce seperti sambaran petir. Tidak ada yang bisa membayangkan bagaimana mungkin untuk mengondensasi badai sepanjang 50 km menjadi bila angin yang gelap, dan mereka pasti tidak bisa membayangkan jumlah kekuatan yang terkompresi di dalamnya. Mungkin bisa memotong langit menjadi 2. Yun Ce ditahan oleh kekuatan pedang Sun Deat Sword Master, dan bila angin datang tepat setelah dia melepaskan serangan, jadi di mata semua orang serangan itu tidak bisa dihindari. Mata Yun Ce menjadi fokus ketika bila angin gelap mendekat. Dia berbalik sedikit dan menyalakan lebih banyak api merah. Dia kemudian menerobos kedua Sun Sword Master dan Forefather Ming Peng dengan kekuatan dan melonjak ke langit dengan sayap Phoenix. Retak. Bila angin melewati area Yun Ce berdiri di sebelumnya, menyebabkan retak spasi hitam lek muncul. Retakan terus meregangkan di belakang bila angin sampai mencapai ke cakrawala. Itu benar-benar terlihat seperti bisa memotong langit biru menjadi 2. Berkelit dengan baik. Petik 2. Ada pujian dalam suara Forefather Ming Peng. Untuk berpikir bahwa kamu bisa menembus kedua kekuatan kami dengan paksa, Anda benar-benar mengesankan. Sayangnya, ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Petik 2. Setelah mengamati pertempuran sebelumnya dari jauh dan bertukar pukulan dengan Yun Ce, mereka hampir menemukan langit-langitnya. Master Sun Deat Sword mengarahkan pedangnya pada Yun Ce dan berkata dengan menyesal, kamu akan menjadi lawan yang paling menarik jika kamu hanya seorang musafir yang lewat. Namun, arogansi dan kegigihan Anda tidak akan membiarkan apapun kecuali musuh bebuyutan. Anda tidak memberi saya pilihan selain membunuh Anda di sini. Petik 2. Meskipun Yun Ce tidak menerima kerusakan apapun dari 2 tingkat 10 Raja Surgawi, semua orang bisa melihat bahwa dia berada di posisi yang kurang menguntungkan di sini. Bahkan, dia beruntung dia berhasil melarikan diri dari pedang angin Forefather Ming Peng di saat yang tepat. Yun Ce akhirnya mengubah ekspresinya setelah mendengar pernyataan percaya diri dari Sun Deat Sword Master dan Forefather Ming Peng. Ejekan kecil tapi sangat menghina. Gerbang dewa sesat yang telah ditutup sejak lama dibuka tanpa suara. Gemuruh, surga, ruram. Energi basi yang mendalam di dalam Yun Ce tiba-tiba membengkak dan mengamuk. Merah mengerikan lalu bercampur dengan kegelapan energi yang mendalam menjadi merah tua. Letusan energi yang dalam hanya bertahan sesaat, tetapi menabrak indera Sun Deat Sword Master dan Forefather Ming Peng seperti palu jutaan ton. Gemetar, mata melotot, perubahan aura Yun Ce menggantikan tampilan percaya diri di wajah mereka dengan syok mimpi buruk. Apa? Bab 1550 banding 1550. Ruram, ruram.
Cold Cloud Mountain bergetar. Hati semua orang bergetar juga. Badai kacau yang menghancurkan baik kekuatan pedang kematian Sun Pedang dan tekanan yang ada di mana-mana nenek moyang Ming Peng bergerak di setiap sudut, dan seolah-olah dewa iblis kuno terbangun dari tidurnya. Segalanya sekecil debu di depannya. Ini, Ming Xiao berkata dengan gemetar, wajahnya seputih selembar kertas. Ini adalah jenis ketakutan yang berbeda, ketakutan yang tidak dapat dikendalikan dan diterapkan langsung ke jiwanya. Murid-murid Master Pedang Kematian Sun melebar ke yang terbesar, dan tangan pedangnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia tidak bisa mempercayai mata dan inderanya sama sekali. Itu karena letusan energi yang dalam hampir menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Kamu, Master Sun Deatsword tergagap sebelum mengingat sesuatu. Itu adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan sepanjang hidupnya. Teknik terlarang. Yun Ce menyeringai sedikit sebelum mengulurkan tangan. Saat murid-murid Sun Deatsword Master menyusut pada gerakan itu, Yun Ce perlahan-lahan menunjuk jari padanya. Dan menjentikkan. Retak. Distorsi spasial mencapai Master Pedang Kematian Sun dalam sekejap. Master Pedang telah bereaksi sepersekian detik lebih lambat dari biasanya karena dia dicekam oleh keterkejutan. Dia secara naluriah memegang Sun Deatsword secara horizontal di depannya dan melepaskan energi dan niat pedangnya yang dalam. Bang! Penglihatannya benar-benar berubah gelap selama sedetik, dan dampaknya telah melemparkannya kembali hampir 100 meter. Lengan kanannya gemetaran dan benar-benar mati rasa. Murid Sun Deatsword Master berkontraksi lagi saat senyum jahat Yun Ce memasuki visinya. Serangan itu baru saja menjentikkan jari. Langit tiba-tiba gelap. Jelas dari auranya bahwa nenek moyang kuno Ming Peng panik. Pria tua itu menjerit panjang dan memanggil topan selebar 50 km, kecuali itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara turun, itu menyusut menjadi bila angin gelap yang mematikan di sekejap mata. Riip. Bila angin gelap merobek ruang itu sendiri saat melaju ke arah punggung Yun Ce. Yun Ce terus menghadapi Sun Deatsword Master seolah-olah dia tidak melihat pendekatan pedang angin gelap. Sesaat kemudian, serangan itu menjadi terlalu dekat untuk dihindari. Nenek moyang Ming Peng sangat senang dengan keberhasilan yang tak terduga. Topeng ketidakpeduliannya pecah saat dia berteriak dengan kejam, mati. Bila angin gelap itu begitu kuat sehingga menghancurkan ruang yang dilaluinya. Namun, Yun Ce tiba-tiba menggerakkan tangannya ke belakang dan meraih ke arah serangan yang hampir memotong langit menjadi dua barusan. Retak. Bila angin gelap menghantam telapak tangan Yun Ce, tetapi gagal menembus kulitnya atau bahkan melepaskan kekuatannya. Membeku sepenuhnya di antara jari-jari Yun Ce, ia berjuang dengan sekuat tenaga dan memekik seperti ular hitam yang titik lemahnya ditangkap. Tapi tidak peduli bagaimana mencoba, itu tidak bisa lepas dari genggaman Yun Ce tidak peduli apa. Master Sun Deatsword akan memanfaatkan kesempatan itu dan menusuk Yun Ce dengan pedangnya, tetapi pemandangan di depannya begitu mengejutkan sehingga dia bahkan lupa untuk bergerak. Jari-jari Yun Ce mengencang di sekitar bila angin gelap tiba-tiba, dan serangan yang diciptakan dari badai selebar 50 km oleh tangan Forefather Ming Peng sendiri hancur dalam sekejap, hanya menyisakan asap hitam di belakang. Ming Xiao mengerang saat tubuhnya lemas. The Dark Rock Patriarch yang bangga merasa seperti kejutan merobek tubuh dan jiwanya. Sosok Yun Ce kabur menjadi apa-apa. Lengan kanan merangkak dengan kegelapan energi yang mendalam, dia muncul tepat di atas Forefather Ming Peng seperti hantu dan mengayunkannya. Ledakan. Itu hanya satu pukulan, tetapi nenek moyang Ming Peng berdarah dari semua lubang setelah serangan itu. Yun Ce mendarat di sayap kirinya dan meraihnya setelah berputar, cahaya hitam menembus daging dan tulang hanya dalam sekejap. Meninggal dunia. Itu jelas suara air mata paling menakutkan yang pernah didengar orang di sini dalam hidup mereka. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah hati mereka sendiri yang terkoyak. Suara merobek paling menakutkan di dunia datang berdampingan dengan adegan paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Yun Ce telah merobek sayap 25 km Forefather Ming Peng dari tubuhnya dengan tangannya yang telanjang. Teriakan mengerikan yang merobek tenggorokan orang tua itu brutal untuk sedikitnya. Segera setelah itu, hujan darah yang luar biasa turun di Gunung Awan Dingin. Tapi itu bukan akhir dari kekejaman Yun Ce. Dia berbalik lagi dan menginjak sayap kanan pria tua itu kali ini. Tangan putih pucat Yun Ce tampak seperti tangan neraka untuk Forefather Ming Peng, dan kilatan hitam kemudian sayap kanannya terkoyak juga. Bagi klan Rock Hitam, sayap mereka adalah simbol dan hidup mereka. Kehilangan mereka berarti kehilangan kemauan dan imannya juga. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa membayangkan betapa banyak keputusasaan dan rasa sakit Forefather Ming Peng, praktisi terdalam terkuat di wilayah timur saat ini. Ledakan. Yun Ce melemparkan satu pukulan terakhir pada pria tua yang rusak itu. Setelah kehilangan semua kemauannya, nenek moyang Ming Peng tidak berusaha untuk melawan atau berjuang sedikitpun, membiarkan kegelapan energi yang mendalam mengamuk di seluruh tubuhnya. Saat ini, kematian sebenarnya adalah rilis terbaik untuknya. Guyuran. Darah masih menetes dari sepasang sayap. 1000 lubang telah dibor ke tubuh lelaki tua itu. Langit dengan deras mengguyur darah, dan bau menjijikan dengan cepat mengisi seluruh gunung awan dingin. Nenek moyang Ming Peng sudah mati. Kematiannya sendiri lebih buruk daripada apapun yang dia dengar, lihat, atau lakukan untuk orang lain seumur hidupnya. Yun Ce jatuh dari langit. Tidak ada setetes darah pun yang menodai rambut atau pakaiannya. Ledakan. Ledakan. Sayap raksasa penguasa Ming Peng menghantam tanah satu demi satu, menyebabkan hujan darah dan debu yang membentang lebih dari 50 km. Sementara dia turun, Yun Ce tiba-tiba berbalik menghadap Sun Deatsword Master dan membuat gerakan meraih padanya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Master Pedang Kematian Sun ketakutan setengah mati saat ini.
Dia adalah penguasa pedang nomor satu di wilayah timur, dan kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya tidak diragukan lagi mengesankan. Namun, ketika Yun Che bergerak ke arahnya tanpa peringatan, gerakannya sangat lambat, dan niat pedangnya kacau balau. Jari-jari bengkok Yun Che menyentuh Sun Deat Sword, tetapi bongkahan logam itu gagal menyebabkan sedikit pun perlawanan. The Sun Deat Sword, pedang iblis terhebat dari Realm Sun Sword hancur seperti es yang rapuh mulai dari ujung, ke bawah tubuh dan akhirnya ke gagangnya. Retak. Pisau hancur dimanapun disentuh oleh Yun Che. Pada saat gagang pedang telah hancur sepenuhnya, tangan seperti cakar Yun Che telah meraih pergelangan tangan Sun Deat Sword Master. Lengan yang terakhir meledak berkeping-keping dengan ledakan, dan pupilnya tiba-tiba kehilangan warna. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu cukup layak untuk melawanku? Yun Che berbicara pelan di samping telinganya. Setiap kata dipenuhi dengan penghinaan paling dingin. Siapa yang tahu bahwa 2 tingkat 10 Raja Surgawi akan jatuh begitu rendah sebelum Yun Che? Ketika Sun Deat Sword Master mengingat kata-kata sebelumnya, dia harus mengakui bahwa itu adalah lelucon yang paling menggelikan, tidak tahu malu dan bodoh yang pernah dia katakan dalam hidupnya. Sun Deat Sword adalah keyakinan hidupnya, dan kehilangan itu sama dengan kehilangan kepercayaannya. Yun Che melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Sun Deat Sword Master, dan yang terakhir jatuh dan mengenai tanah dengan keras seperti sepotong kayu busuk. Matanya menatap langit biru gelap di atasnya, tetapi mereka benar-benar kosong dan tidak berwarna. Dia tidak pernah tahu siapa Yun Che dan mengapa dia bertindak kejam seperti yang dia lakukan bahkan saat dia meninggal. Kaki Yun Che menyentuh tanah, dan ruang di mana mayat Sun Deat Sword Master meledak menjadi hujan debu hitam pekat. Praktisi mendalam terkuat dari alam timur, orang yang paling dikagumi selama ribuan tahun terbunuh begitu saja. Pedangnya hancur, dan bahkan setitik tubuhnya tidak tertinggal. Yun Che mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk tunduk. Begitu dia menolak, kematian adalah satu-satunya pilihan. Wosh. Aliran udara di Cold Cloud Mountain Range telah jatuh ke dalam gangguan total pada saat ini. Badai besar dan kecil menyapu daerah itu secara acak, membawa gumpalan darah ke hidung semua orang. Para praktisi mendalam yang konon berjuang keras semuanya bergetar dan merasa seolah-olah mereka bisa muntah kapan saja. Dongfang Hanwei harus memanggil semua tekadnya untuk menjaga dirinya agar tidak pingsan. Fakta bahwa wajahnya benar-benar tidak berdarah menunjukkan betapa tegangnya dia. Dia mungkin muda, tetapi dia telah menyaksikan banyak kematian sebagai putri dari bangsa Frost Timur. Namun, dia belum pernah melihat kematian yang begitu kejam sampai hari ini. Dia bisa membunuh Forefather Ming Peng dengan mudah, tapi dia sengaja merobek sayapnya dan menghancurkan tubuhnya sehingga darah akan turun ke seluruh gunung. Master Sun Deat Sword sudah mati, tapi dia sengaja menodai tubuh dan tidak meninggalkan setitik pun di belakangnya. Orang macam apa dia? Apakah dia setan kekerasan dan tirani? Kekalahan telak dari 2 level 10 Divine Kings harus menjadi peristiwa penting. Namun, satu-satunya emosi yang menyebar ke seluruh pegunungan awan dingin dan muncul di wajah semua orang adalah ketakutan. Mimpi buruk yang merupakan kematian nenek moyang Ming Peng dan Sun Deat Sword Master bukan hanya milik mereka sendiri, itu adalah mimpi buruk semua orang hadir juga. Pada saat ini, mereka samar-samar menyadari bahwa bayangan menakutkan yang tak terbatas telah menutupi langit wilayah timur. Di puncak Blood Cloud Mountain yang basah kuyup, Yun Che perlahan-lahan berbalik untuk menghadapi Raja Surgawi yang tersisa. Semua 8 Master Sekte dan tetua menggigil seperti pisau beracun jatuh ke dalam jiwa mereka. Berdebar. Ming Xiao tiba-tiba jatuh ke tanah begitu keras sehingga lututnya hampir hancur karena benturan. Bahkan kepalanya terbentur tanah yang basah oleh darah leluhurnya. Klan Rock Hitam bersumpah untuk mengikuti yang tertinggi sampai mati. Mulai hari ini dan seterusnya, perintah tertinggi seseorang sama dengan mandat surga bagi klan Rock Hitam. Petik 2. Posturnya sangat rendah hati sehingga tidak bisa lebih rendah hati lagi. Dia rela melemparkan harga dirinya ke bagian bawah kaki Yun Che tepat di depan semua orang, dan kata-katanya keras dan jelas meskipun suaranya sedikit menggigil. Serigala dan serigala bisa tergoda untuk menantang harimau dan macan kumbang, tetapi ketika jaraknya sama besarnya dengan semut dan dewa yang sengit, perlawanan apapun tidak ada gunanya dan menggelikan, terutama mengingat betapa kejam dan lalimnya dewa ini. Berbagai Raja Surgawi sudah pada batas mereka bahkan sebelum Ming Xiao menyerah. Sekarang setelah kemauan mereka telah hancur total, mereka meneriakkan kata-kata penyerahan diri dan kepatuhan yang mereka pikir tidak akan pernah bersumpah dalam hidup mereka, gemetar dan gemetar sepanjang jalan. Kesunyian yang terhormat menyelimuti pegunungan awan dingin, orang-orang dan kapal-kapal yang dalam. 2 tingkat 10 Raja Surgawi telah muncul hari ini, dan mereka telah mati hampir secepat mereka datang. Awan gelap bergulung melintasi langit wilayah timur. Tidak akan ada yang sama lagi. 8 Raja Surgawi bersujud di hadapan Yun Che seperti serigala yang kakinya patah. Jangankan naik, mereka bahkan tidak berani bergerak tanpa izin Yun Che. Mereka tidak pernah bertindak tunduk seperti ini bahkan ketika Raja Kerajaan Besar telah mengunjungi mereka di masa lalu. Bagaimanapun, penguasa dan anggota parlemen dari Real Ruins Timur belum mencoba untuk membunuh mereka dengan kejam tanpa alasan sama sekali. Yun Che menatap mereka tanpa emosi apapun dan berkata dengan nada rendah, "Ingat, Anda hanya memiliki satu kesempatan pada kesetiaan. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang berani berpikir untuk menantangku. Kau tahu apa yang akan terjadi." Petik 2. Nada suaranya tidak berubah, dan auranya ditarik, tetapi ancaman berakar dalam hati semua orang seperti iblis yang hidup. Itu adalah ketakutan tanpa suara yang menyebar dari jiwa ke setiap bagian tubuh. Itu juga bukan ancaman biasa. Saat ini, tidak ada yang dibencinya selain pengkhianatan. Entah bagaimana,
Ming Xiao menemukan cara untuk membuat dirinya lebih lemah daripada sebelumnya. Sebelum berkata dengan takut, Ming Xiao tidak akan pernah lupa bahwa yang tertinggi telah menyelamatkan hidupnya, apalagi berpikir untuk mengkhianatinya. Siapapun yang berani menyinggung yang tertinggi akan menjadi musuh bebuyutan klan-klan kegelapan. Semua yang tidak mematuhi sumpah ini akan dipukul oleh langit dan bumi. Petik 2.